Saudara, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita mulai sesi yang pertama pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang telah Engkau lakukan bagi umat-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau lakukan kepada Bapa leluhur kami, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau lakukan bagi Raja Daud dan juga keturunannya. Kami bersyukur untuk tindakan besar-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk tindakan-tindakan besar-Mu di antara para rasul. Kami bersyukur untuk para bapak gereja. Kami bersyukur untuk para pemikir dan orang-orang yang bekerja di dalam gereja Tuhan sepanjang abad pertengahan. Kami bersyukur juga terkhusus untuk satu buah tindakan besar. Salah satu anugerah-Mu yang kami paling syukuri di dalam lebih dari 2000 tahun terakhir ini, yaitu apa yang Kau lakukan di dalam reformasi gereja. Kami bersyukur kalau kami ini boleh menumpang di atas pundak dari orang-orang yang telah mencucurkan darahnya, telah menghabiskan pikirannya, telah menghabisi hidupnya untuk perjuangan di dalam jalan Tuhan. Kami berdoa, kiranya Engkau pimpin kami, Tuhan, untuk kami boleh menyadari sepenuhnya betapa mahalnya tradisi yang mana kami berjalan di atasnya ini. Pimpinlah kami, Tuhan, untuk kami boleh mempelajarinya dengan baik. Pimpinlah kami, Tuhan, untuk kami boleh betul-betul memiliki akar identitas yang tertanam di dalam perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar ini. Kami tidak perlu lagi menggelantang ke kanan dan ke kiri, mencari-cari identitas kami, khususnya melalui perkara-perkara murahan yang disajikan oleh dunia kami yang konyol dan tidak mengerti hal-hal yang berharga. Pimpinlah kami, Tuhan, dalam segala kesederhanaan kami. Buatlah kami mengerti, buatlah kami menghargai. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, pembinaan kita ini akan dibagi menjadi 2 sesi, Surya. Sesi pertama adalah hari ini, dan sesi kedua adalah minggu depan, tanggal 29. Dan dari 2 sesi ini secara khusus kita akan membahas 2 bagian tema, meskipun nanti kita tidak betul-betul bisa membaginya di dalam garis demarkasi yang terlalu tajam ya. Yaitu yang pertama, kita akan banyak berbicara tentang konteks. Jadi hari ini kita akan banyak berbicara tentang konteks, kita akan banyak berbicara tentang peristiwa, dan juga pemikiran-pemikiran yang merujuk kepada satu buah peristiwa tertentu yang berujung kepada diet of worms. Tentu saja, Saudara, mengatakan hal ini akan banyak kelemahannya, karena kita tahu, Saudara, bahwa ujungnya itu bukanlah pada diet of worms. Karena diet of worms itu mau disebut sebagai ujung, disebut sebagai kulminasi juga bisa, tapi pada saat yang bersamaan itu juga adalah satu buah awalan. Mirip seperti seorang perempuan yang mengandung lalu melahirkan setelah 9 bulan, Saudara. Apakah itu adalah ujung? Iya. Itu adalah ujung, Saudara. Setelah bayi itu pertama kali dikonsif, ya, perempuan itu hamil, Saudara, lalu ujungnya adalah bayinya lahir. Tetapi, Saudara, bayinya lahir itu adalah awal. Itu pertama-tama dari perjalanan anak itu ke depan, Saudara. Jadi kita bisa melihat diet of worms mirip seperti itu, Saudara. Pasca diet of worms, nanti akan muncul edict of worms, Saudara, di mana Martin Luther itu betul-betul dipisahkan, diekskomunikasi, bukan cuma diekskomunikasi ya. Kalau kita lihat surat ekskomunikasinya sebetulnya sudah muncul di dalam Januari, Saudara ya, 1521. Tapi di dalam Edict of Worms tersebut diputuskan bahwa Martin Luther itu adalah bidat, dia adalah musuh negara, dan dia itu ya katakanlah boleh dibunuh, kira-kira seperti itu, Saudara. Jadi kita mendapati, Saudara, setelah Diet of Worms, kita melihat 2 gerakan ini sudah betul-betul tidak bisa direkonsiliasi, Saudara. Satu gerakan yang nantinya kita sebut sebagai Protestanisme, Saudara. Saya duga sebagian besar di antara kita belongs di dalam gerakan ini, Saudara. Entah saudara itu berada di dalam denominasi seperti apapun saja, tapi kita semua kebanyakan, Saudara, berada di dalam tradisi ini. Dan juga tradisi yang satunya, yaitu yang saat ini dikenal sebagai orang-orang Katolik, Saudara. Mereka menyebut diri mereka sebagai Kristen Katolik. Kita menyebut cukup banyak di antara kita menyebut diri kita sebagai Kristen Protestan, Saudara. Ada orang-orang yang mencoba untuk mengatakan bahwa sama-sama Kristen lah, gitu ya. Tetapi, Saudara, kalau kita mencoba untuk melihat dokumen-dokumen resminya, kita akan tahu ya, meskipun tidak apa-apa, Saudara ya, kita akan tahu bahwa orang-orang Katolik, Saudara, sebetulnya seturut dengan dokumen resminya menganggap Kristen Protestan itu bukan Kristen. Demikian juga sebaliknya, Saudara, karena ada doktrin-doktrin tertentu kita tidak bisa mengakuinya sebagai saudara-saudara seiman, Saudara. Khususnya kalau memang betul-betul ada benturan di dalam doktrin-doktrin yang sangat mendasar, Saudara. Yang hari ini kita akan sama-sama lihat, Saudara, adalah hal-hal yang terjadi yang akhirnya nanti akan berujung kepada peristiwa Diet of Worms tersebut, Saudara. Dan hal ini akan kita bagi secara khusus menjadi 2 bagian hari ini. Sekali lagi, pembagiannya mungkin tidak bisa serapih itu ya. Garis demarkasinya tidak bisa betul-betul rapi. Sebelum dan sesudah break, nggak bisa sampai serapih itu, Saudara. Saya akan berusaha serapih mungkin, tapi mungkin tidak bisa sampai serapih itu ya.
Nah, kita nanti akan mencoba untuk melihat sudah kontur pemikiran ya. Kontur pemikiran baik yang dimiliki oleh gereja, kepercayaan masyarakat pada waktu itu, lalu juga kejadian-kejadian yang hadir bersama-sama di dalam kontur pemikiran tersebut, Saudara, yaitu keadaan politik, keadaan gerejawi, keadaan masyarakat, dan juga secara spesifik kita akan mengisolasi percakapan tentang satu pribadi saja, yaitu Martin Luther. Jadi, Saudara, kita memberikan batasan, Saudara, yang sangat sempit, Saudara. Hari ini, Saudara, kita hanya akan menggaruk bagian yang paling luar saja, kulit ari saja, Saudara, dari satu buah peristiwa reformasi. Nah, tapi Saudara juga jangan buru-buru kecewa, tapi kita akan mencoba untuk sungguh-sungguh menggaruk dari kulit yang sesungguhnya. Ya, kita akan menggaruk hanya kulitnya saja, tapi kita berharap kita akan menggaruk kulit yang sesungguhnya, ketimbang sekedar gambaran-gambaran legendaris yang populer, Saudara. Saya menduga, Saudara, cukup banyak di antara kita yang cukup akrab dengan peristiwa reformasi, tetapi ya, lebih cenderung kepada peristiwa-peristiwa populer ya, yang sudah menjadi legenda, tapi ya begitu, Saudara. Namanya legenda itu jadi banyak kacaunya, banyak ngawurnya. Namanya juga legenda, Saudara. Banyak di antara kita yang secara tidak sadar, kita itu belajar tentang reformasi dari film, Saudara. Nah, itu adalah satu buatan cara yang kurang bijaksana, saya pikir, Saudara. Nonton filmnya boleh nggak? Ya boleh, untuk hiburan, Saudara. Ya untuk sedikit pengetahuan boleh lah, tapi kurang bijaksana, Saudara, kalau kita sungguh-sungguh ingin belajar sejarah dari satu buah film, Saudara. Jadi sekali lagi, kita akan mencoba untuk menggaruk hanya di dalam kulit luarnya, tetapi, Saudara, yang kita garuk, kita berharap, Saudara, sungguh-sungguh peristiwa yang betul-betul reliable, Saudara. Baik, Saudara, itu pengantar dari saya. Nanti pertanyaan, Saudara bisa mengirimkan pertanyaan ke dalam nomor WhatsApp yang sudah ada di dalam chat ya. Jadi kalau Saudara mau bertanya, nanti pertanyaannya dilamatkan di dalam WhatsApp, di dalam chat tersebut, Saudara ya. Jadi Saudara nanti boleh lihat di dalam chat, Saudara lihat ada nomor WhatsApp di sana. Juga kita masukkan ke dalam grup peserta, Saudara. Di dalam grup peserta akan ada juga nomor WhatsApp ini kalau Saudara nanti akan memberikan pertanyaan, Saudara. Mungkin pada waktu break, Saudara nanti bisa menulis ya, Saudara ya. Oke, Saudara. Saudara, kita masuk ke dalam bagian yang pertama, Saudara. Sebelumnya, saya ingin memberikan sekali lagi, Saudara, batasan percakapan kita. Kita tidak akan mempercakapkan seluruh sejarah gereja, pastinya, Saudara. Kita tidak akan mempercakapkan setelah 1521. Itu akan ada banyak perkembangan, tapi kita tidak akan singgung sama sekali. Kita juga tidak akan banyak berbicara tentang jauh ke belakang sebelum abad yang ke-16, Saudara. Jadi kita hanya akan mengisolasi, Saudara, peristiwa-peristiwa kira-kira, Saudara, sekitar 1517 sampai dengan 1521. Lain daripadanya kita mungkin hanya akan senggol-senggol sangat sedikit, Saudara. Itu pun, Saudara, juga kita batasi, kita hanya akan berbicara khususnya berputar kepada satu figur saja, yaitu figurnya Martin Luther. Selanjutnya, Saudara, di dalam percakapan tentang sejarah, Saudara, ini juga perlu untuk saya kasih garis bawah, Saudara. Kita hari ini tidak akan berbicara tentang benar dan salah. Jadi pelajaran kita, studi kita hari ini tidak akan achieve kepada mana yang benar dan mana yang salah. Saya pikir itu bukan fokus dari pembelajaran sejarah, Saudara. Fokus dari pembelajaran sejarah adalah kita bertanya apa dan mengapa. Jadi sekali lagi ya, yang akan kita pelajari hari ini, saya tahu, Saudara, di dalam pendaftaran ini ada di antara saudara yang mungkin tidak beragama Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam bahkan, Saudara ya. Sekali lagi, hari ini kita tidak akan membicarakan tentang doktrin tertentu dan apakah doktrin tersebut benar atau salah. Kalaupun kita mempercakapkan doktrin, kita akan berbicara tentang doktrinnya itu isinya apa dan mengapa. Dan mengapa doktrin tersebut akan berfungsi secara tertentu di dalam zaman tertentu. Jadi yang kita pelajari hari ini, Saudara, adalah kenapa kok orang-orang tertentu bereaksi dengan cara tertentu di dalam zaman tertentu. Itu ya, Saudara ya. Jadi batasannya kita seperti itu. Kita tidak akan berbicara Martin Luther benar, Katolik salah, atau Katolik benar, Martin Luther salah. Kita tidak akan bicarakan itu, tapi secara khusus kita akan berbicara tentang kenapa kok Martin Luther berpikir seperti itu pada waktu itu. Gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan, Saudara. Saudara, saya akan memulai, Saudara, dengan pertama-tama kontur pemikiran abad pertengahan. Ini akan menjadi satu buah generalisasi, Saudara ya. Tapi ya, saya pikir generalisasi perlu ya untuk kita bisa setidaknya punya gambaran yang paling tidak bisa kita bawa, Saudara ya. Saya akan memberikan satu buah generalisasi, Saudara, di dalam pemikiran orang-orang abad pertengahan. Dunia Kristen di dalam kekristenan barat, Saudara ya, abad pertengahan. Nah, pada waktu itu, Saudara, orang-orang itu mempercayai bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Pretty much sama dengan saat ini, Saudara. Kita semua percaya bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu punya dua unsur. Jadi ada dua unsur dari dosa. Yang pertama adalah unsur keberdosaan itu sendiri. Yang kedua adalah unsur penghukuman. Jadi yang pertama ada
guilt, yang satunya adalah punishment. Semua manusia sudah berdosa, semua manusia sudah berdosa. Dan manusia yang berdosa itu ada dua unsurnya. Unsur pertama, guilt. Anda dipandang bersalah, guilty di hadapan Allah. Yang kedua, Anda akan punya punishment karena dosa Anda. Anda akan mengalami judgment karena dosa Anda. Jadi kita manusia berdosa, ada dua unsur, keberdosaan dan penghukuman. Itu yang pertama. Lalu kedua, saudara, dosa sendiri di dalam abad pertengahan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, dosa besar atau dosa maut, seringkali disebut sebagai mortal sin. Yang satunya disebut sebagai dosa kecil atau venial sin. Sekali lagi ya, saya tidak bicara ini benar atau salah, tapi itu adalah yang dipercayai pada waktu itu. Saya tidak berkata bahwa ini dipercaya oleh gereja Katolik, ini adalah yang dipercaya oleh gereja pada waktu itu. Pada waktu itu nggak ada gereja Protestan, saudara. Jadi gereja pada waktu itu percaya bahwa dosa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mortal sin, yaitu dosa yang membawa kita masuk ke dalam neraka, gitu ya. Dosa yang membuat kita itu ada dalam state of sin, membuat kita itu ada di dalam penghukuman Tuhan. Yang kedua, dosa-dosa kecil, saudara. Dosa-dosa kecil ini akan mengkorupsi kehidupan kita, akan merusak kehidupan kita, saudara. Nah, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, saudara, ada dua penolong yang besar, saudara, untuk membantu kita keluar dari dosa ini, saudara. Jerome, saudara, sudah pernah mengatakan hal ini, saudara, yaitu dua penolong besar bagi manusia yang jatuh dalam dosa. Yang pertama, sakramen baptisan. Jadi baptisan itu adalah sarana anugerah yang menyelamatkan, saudara. Saudara, kita perlu ingat, saudara, kalau kita tanya sama Martin Luther, saudara, Martin Luther, kapan kamu percaya bahwa kamu itu menjadi orang Kristen? Saudara, mungkin bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang Lutheran bahkan, saudara, akan merasa agak kecewa, saudara, dengan jawabannya Martin Luther. Martin Luther nggak akan menjawab justification by grace through faith. Tanggal sekian di dalam menara itu, saudara, gitu ya. Dia nggak akan menjawab itu, saudara. Dia adalah seorang rahib dari Ordo Agustinian, saudara. Ketika ditanya, Martin Luther, kapan kamu bertobat? Martin Luther, kapan kamu menjadi orang Kristen? Dia akan menjawab, pada waktu saya dibaptis, saya menjadi orang Kristen, gitu ya. Jadi baptisan itu menyelamatkan, saudara. Jadi bagi orang-orang pada waktu itu, saudara, baptisan itu adalah cara kita lepas dari dosa. Ini ampuhnya luar biasa. Orang dibaptis itu ampuhnya luar biasa. Baik guilt maupun judgment itu dua-dua akan dihapuskan setelah Anda itu dibaptis, saudara. Tapi, saudara, senjata ampuh tersebut hanya bisa berlaku satu kali. Kayak kalau kita main game, saudara, satu pencetan meledak semua lawan. Itu cuma bisa berlaku satu kali, saudara. Yaitu baptisan. Kita dibaptis hanya satu kali saja, saudara. Seringkali dibaptis pada waktu bayi, saudara. Nah, masalahnya adalah cukup banyak orang, tidak semua sih tentu saja ya, tapi cukup banyak orang yang setelah dibaptis dia tidak mati. Tapi dia bertumbuh menjadi besar. Termasuk saudara dan saya, saudara. Nah, kalau zaman sekarang, saudara, prosentase orang yang tidak mati pada waktu bayi jauh lebih gede pada waktu itu, saudara. Jadi pada waktu itu orang yang setelah dibaptiskan anak, setelah itu sebentar mati jauh lebih banyak. Zaman sekarang jauh lebih banyak daripada zaman itu, saudara. Tapi pada waktu itu pun, saudara, juga cukup banyak orang-orang yang setelah dibaptis ternyata mereka masih hidup sampai gede, saudara. Masalahnya adalah setelah mereka hidup masih gede, mereka terus saja masih bertemu dengan beragam jenis dosa, termasuk diantaranya mortal sin, dosa maut, dan venial sin juga mereka melakukan itu ya. Saudara dan saya melakukan hal-hal tersebut, saudara. Perbuatan-perbuatan jahat kita yang kita lakukan melawan kehendak Allah itu, saudara, itu beberapa diantaranya adalah mortal sin dan akan membuat kita kehilangan keselamatan kita, membuat kita itu tidak selamat, saudara, membuat kita berada dalam state of guilt dan judgment. Kita akan mengalami penghakiman dari Tuhan Allah. Nah, bagaimana, saudara, untuk kita mengatasi hal itu? Untuk venial sin, untuk dosa-dosa kecil, saudara, kita bisa mendapatkan pelepasan dari penghukuman melalui petisi kelima dari doa Bapa kami. Ya, sudah tahu kan ya, doa Bapa kami kita ada ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ketika kita mendoakan doa Bapa kami tersebut, saudara, maka venial sin kita akan dihapuskan, tapi bukan mortal sin. Mortal sin-nya bagaimana cara kita untuk menghapuskan? Nah, mereka punya sakramen penance atau sakramen penghapusan dosa, saudara. Nah, itu, saudara. Jadi kita bisa membayangkan, saudara, bahwa penance itu akan berada di dalam tempat yang sangat center di dalam dunia gerejawi pada waktu itu. Nah, apalagi, sudah, gereja pada waktu itu memang memegang peranan yang sangat-sangat penting, sudah. Khususnya setelah satu buah papal bull yang judulnya adalah Unam Sanctam, sudah.
Di dalam papal bull tersebut sudah dikatakan bahwa baik kuasa kekaisaran, doktrin tentang dua pedang sudah, baik kekuasaan kekaisaran maupun kekuasaan gereja, semuanya dipegang otoritasnya oleh gereja sudah. Jadi kita bisa bayangkan sudah bahwa gereja itu menjadi fokus yang sangat-sangat utama sudah, menjadi center of attention sudah. Dan di tengah-tengah center of attention dari gereja ada sakramen penance. Itu adalah sistem operasi utama yang menggerakkan dunia masyarakat Eropa pada waktu itu sudah. Penance, baptisan, yes, tapi baptisan cuma berlaku satu kali, sudah. Yang berlaku terus-menerus dan yang bisa terus-menerus deal dengan dosa adalah sakramen penance, sudah. Karena melalui sakramen penance lah kita baru bisa berurusan dengan dosa-dosa maut yang kita perbuat setelah kita itu sudah dibaptis. Venial sin bisa diselesaikan dengan doa Bapa kami. Tapi dosa maut hanya bisa diselesaikan melalui sakramen penance, saudara. Nah, sakramen penghapusan dosa itu sendiri, saudara, ya, memiliki beberapa unsur, saudara. Jadi kalau kita lihat, saudara, sakramen penghapusan dosa itu memiliki beberapa unsur. Sakramen penghapusan dosa, pertama-tama, kita perlu mengerti, sakramen ini tidak seampuh baptisan. Sama-sama sakramen buat mereka, saudara, ya. Bagi Martin Luther, ya kalau saudara nanti minggu depan ya, kita akan melihat sedikit ya dari pemikirannya Martin Luther ya. Bagi Martin Luther, penance itu sangat berharga, tapi tidak bisa disebut sebagai sakramen. Ya kadang-kadang Martin Luther bisa agak sedikit bingungin, saudara. Dan kita lihat minggu depan, saudara. Di dalam karyanya dia, On the Babylonian Captivity of the Church ya, dia seperti kayak berusaha untuk membangun argumen bahwa sakramen itu 3. Baptis, perjamuan kudus, penance, tapi sampai di akhir penghujung tulisannya dia mengatakan bahwa penance itu bukan sakramen. Begitu kan, saudara. Kadang-kadang ya orang yang berpikir setajam dan secepat Martin Luther, ya pikirannya itu bergerak so rapidly kayak Martin Luther, dia bisa saling berkontradiksi satu dengan yang lain. Saudara, saya ngomong seperti ini bukan mau menghina Martin Luther ya. Saudara, by the way, setiap di antara kita yang banyak berkhotbah atau banyak membuat tulisan pasti akan kontradik satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang sangat kita hargai sekalipun, saudara ya. Siapa ya? Pendeta Stephen Tong misalkan, orang yang saya sangat hargai, saya percaya, saudara, dia itu pernah berkontradiksi di dalam pikirannya sendiri. Saudara mendengarkan khotbahnya Pak Tong tahun 80-an, Pak Tong tahun 90-an, 2000, 2010-an, 2020-an, saya percaya, saudara, kalau saudara cari secara detail, ada yang saling berkontra satu dengan yang lain, saudara. Dan Martin Luther juga demikian, semua orang juga seperti itu, saudara. Orang kalau punya khotbah lebih dari 1000, ya ada yang saling berkontradiksi satu dengan yang lain, saudara. Gak usah pun pendeta Stephen Tong yang pelayanannya sudah berapa puluh tahun, saudara. Saya pelayanan baru berapa tahun, belum 10 tahun mungkin, saudara. Sudah ada kontradiksinya. Bulan-bulan pertama saya berkhotbah dengan setelah tahun ke-10 saya berkhotbah, ya ada yang tidak sama penafsirannya, saudara. Apalagi Martin Luther, saudara. Tokoh seperti Martin Luther yang perpikirannya itu berkembang sangat cepat, saudara. Dia bisa kontradik satu dengan yang lain, saudara. Dan khususnya hal itu minggu depan akan kita sorot berkaitan dengan sakramen penance, saudara. Nah, sakramen penance sendiri, saudara, kita balik lagi ya. Hanya bisa mengurusi urusan guilt, keberdosaan. Sekali lagi ya, dosa itu punya 2 unsur. Yang pertama, keberdosaan atau guilt. Yang satunya lagi adalah penghukuman atau judgment, saudara. Nah, sakramen penance tidak seperti baptisan. Kalau baptisan, baik guilt maupun punishment, semuanya dihapus, saudara. Tapi setelah kita berdosa lagi dan kita melakukan mortal sin, ketika kita melakukan sakramen penance, guilt bisa dihapuskan. Yes, guilt bisa dihapuskan, tetapi penghukumannya masih, saudara. Judgment-nya masih. Hanya kalau kita melakukan sakramen penance, saudara, maka penghukumannya itu bisa ditangani. Tidak betul-betul dihilangkan, tapi ditangani, saudara. Melalui cara apa, saudara? Melalui sakramen penance. Sakramen penance sendiri punya 3 unsur. Saudara, nggak bingung ya? Sakramen penance punya 3 unsur. Unsur pertama adalah penyesalan atau contrition. Nah, ini nanti akan dianggap sangat-sangat penting bagi Martin Luther, saudara. Contrition, hati yang sungguh-sungguh hancur karena saya sudah berdosa. Martin Luther membedakan, saudara, contrition dengan sekedar penyesalan karena takut akan penghukuman. Dia membedakan itu dengan sangat tajam, saudara. Jadi, sakramen penance itu punya 3 unsur. Yang pertama, contrition. Hati yang sungguh-sungguh menyesal karena saya sudah berbuat dosa. Yang kedua, pengakuan. Confession. Saya mengakui dosa saya di hadapan imam, saudara, priest ya, Romo. Lalu yang ketiga, works of satisfaction. Kita menunjukkan bahwa kita sudah bertobat dengan kita melakukan banyak perbuatan kasih untuk membayar dosa-dosa kita.
Jadi penance ini tidak berarti kita menghapuskan dosa kita sendiri, tetapi dalam sistemnya mereka percaya bahwa, iya, saya sudah menyesal terhadap dosa saya. Ya, saya mengakuinya di hadapan Tuhan melalui imamnya. Oleh karena itu saya akan menunjukkan buah-buah pertobatan saya melalui works of satisfaction. Apa saja itu? Macam-macam. Anda melakukan pekerjaan amal di gereja, Anda ikut perang salib, Anda ikut melakukan pelayanan ini dan itu, saudara. Nah, itu bisa ada aturannya yang macam-macam, saudara. Tergantung dengan dosa yang Anda buat, saudara. Jadi, saudara, kita mendapati sakramen penghapusan dosa ini, saudara. Sakramen penance ini punya 3 unsur, dan 3 unsur ini berusaha untuk deal with the issue of penghakiman atau judgment. Penghukumannya itu tidak betul-betul mau dikurangi atau dihabiskan, karena kita percaya bahwa melalui penghukuman itu kita akan mengalami penyucian. Kayak begini, saudara. Saudara mungkin ada ya di antara kita yang punya anak, ya, atau kita sendiri adalah anak dari orang tua kita, saudara. Ketika orang tua kita mengatakan kamu sudah bersalah, oleh karena itu ada konsekuensinya, kamu harus dihukum, gitu ya. Nah, saudara, kadang-kadang, saudara, setelah anaknya menangis dan lain sebagainya, kita sudah berdamai. Anaknya sudah berada di dalam state of damai dengan kita. Kalau belum damai, kan dia masih perasaannya tidak enak ya, masih lirik-lirik, masih takut-takut gitu, saudara, masih belum berani. Dalam keadaan seperti itu, masih hatinya belum enak, saudara. Tapi setelah berdamai, oke, papa sudah mengampuni kamu, hatinya sudah mulai berdamai. Tetapi meskipun sudah berdamai, saudara, seringkali kita masih tetap kasih konsekuensinya. Tapi karena kesalahanmu itu kamu tetap dihukum supaya kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu salah dan lain sebagainya. Kan fine ya. Oke, kan ya, kita melakukan itu, saudara. Nah, mirip, saudara. Ketika Anda melakukan perbuatan dosa, guilt-nya sudah dihapuskan. Di dalam sakramen penance, guilt-nya sudah dihapuskan, tetapi punishment-nya Anda tetap harus menjalankan. Setelah Anda sungguh-sungguh bersedih, sungguh-sungguh mengakui, maka Anda akan membayar itu dengan melakukan works of satisfaction, saudara. Nah, nantinya, saudara, kita akan melihat bahwa sistem seperti ini setelah diperhatikan lebih lanjut, saudara, akan punya sedikit masalah, saudara. Masalahnya apa? Masalahnya begini, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita itu kan berdosa berkali-kali, saudara. Kita berdosa 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita berdosa berkali-kali, saudara. Dan setiap kali dosa-dosa kita, ketika kita melakukan dosa maut, saudara, kita perlu melakukan sakramen penance. Dan lagi. Dan sakramen penance yang akan diakui, akan diampuni, ya, sungguh-sungguh guilt-nya dihapuskan, itu adalah mereka yang betul-betul punya contrition. Jadi, misalkan, saudara, saya ambil ya, list ya, kita melakukan 10 dosa, kita bersedih. Ya, pertama-tama kita bersedih, kita contrite heart, hati kita hancur untuk 10 dosa kita. Lalu setelah itu kita mengakui ke 10-10-nya. Lalu kita membayar works of satisfaction ke 10-10-nya. Ini selesai. Tapi masalahnya, saudara, setelah kita melakukan 10 dosa, kadang-kadang kita lupa. Yang kita akui cuma 9 atau cuma 8. Yang 2 ini belum ditanganin, saudara. Kita masih guilty dan kita masih punya hutang punishment. Jadi, udah begitu, saudara. Sudah kita mengakui 8, sungguh-sungguh sedih 8, atau kadang-kadang sedihnya nggak 8. Kadang-kadang yang kita sungguh-sungguh sedih itu 7, saudara. Yang 1, ya kita tahu menurut hukum kayaknya salah, tapi sebetulnya saya nggak terlalu sedih ya. Saya nggak terlalu menyesal sama hukuman itu. Saya cuman ya takut dihukum saja. Nah, itu tidak dianggap diampuni, saudara. Gitu ya. Jadi ya, katakanlah, saudara, dosanya 10. Yang ingat cuma 8. Yang sedih cuma 7. Yang ingat mengaku cuma 6, saudara. Sudah begitu, 6-6-nya ketika kita melakukan works of satisfaction, saudara. Misalkan ya, harus melakukan doa Bapak kami 300 kali, misalkan, saudara. Lalu kita baru berdoa Bapak kami 250 kali, sudah bikin dosa lagi. Maka, sampai sebelum kita mati, kita masih akan punya utang dari dosa-dosa yang kita belum bayarkan, works of satisfaction ya, saudara. Nah, bagaimana kalau kita sudah mengalami keadaan seperti ini? Nah, maka di dalam gereja pada waktu itu dikembangkan satu buah sistem kepercayaan bahwa Tuhan kita itu merciful. Tuhan kita itu penuh dengan belas kasihan. Oleh karena itu, Dia menyediakan supaya kita itu betul-betul bisa dalam keadaan yang penuh suci dan bersekutu kembali kepada Tuhan. Dasar Alkitabnya di dalam Injil Matius pasal 5, berbahagialah mereka yang suci hatinya, murni. Mereka yang pure hearted, gak ada lagi tainted by sin ya. Mereka sepenuhnya murni, mereka saja yang bisa kembali kepada Tuhan. Nah, tapi celakanya, sebelum mati kita masih punya utang banyak sekali. Minggu ini berdosa 10, baru diakui 8, bayar 6, minggu depan berdosa lagi 10 lagi. Padahal masih ada sisa belum bayar.
Itu pun baru diakui 8, baru melakukan works of satisfaction 5, minggu depannya berdosa lagi. Sampai kita mati, utangnya masih banyak, saudara. Nah, dalam keadaan seperti itu gimana kita nggak bisa kembali bertemu dengan Tuhan? Orang kita nggak suci, hatinya nggak murni, saudara. Maka mereka punya satu buah sistem kembali, saudara, untuk nalangin, saudara, aspek-aspek tersebut, yaitu kita membayarnya setelah kita mati, saudara. Itu yang nantinya akan disebut sebagai api purgatori atau api penyucian. Jadi konsep dari api purgatori tersebut bukanlah sesuatu untuk menyelamatkan kita, tetapi kita yang sudah selamat, kita yang ada dalam state of grace, sudah selamat, tapi butuh untuk dimurnikan, butuh untuk terus membayar satisfaction-nya kita, supaya kita itu bisa murni dan melihat Allah, maka ada api purgatori untuk menyucikan kita, saudara. Nah, ini saudara, bagian ketiga dari penance tadi ya, saudara masih ingat ya, contrition, confession, lalu satisfaction, ya, bersedih hati, mengakui, lalu membayar. Kata-kata membayar mungkin ada kurang tepat ya. Apa ya? Mengekspresikan ya. Mengekspresikan pertobatan kita melalui perbuatan baik. Works of satisfaction. Nah, di dalam bagian ketiga inilah, saudara, kita akan mendapati nanti akan banyak memainkan peranan penting untuk konsep tentang surat indulgensia ini, saudara. Surat indulgensia. Jadi, kita perlu mengingat ya bahwa penjualan surat indulgensia pada zamannya Martin Luther dan juga dalam zaman-zaman sebelumnya, saudara, itu bukanlah surat untuk memperjualbelikan keselamatan. Nah, itu adalah salah kaprah yang banyak dimengerti oleh orang-orang ya apa ya, orang-orang Protestan mungkin ya, saudara. Kita menganggap, oh, orang-orang Katolik itu ya, zaman itu ya, mereka memperjualbelikan keselamatan. Oh, salah itu, saudara. Mereka tidak memperjualbelikan keselamatan. Surat indulgensia tidak memperjualbelikan keselamatan. Keselamatan, mereka juga percaya, hanya bisa diberikan oleh anugerah Allah ketika kita dipersekutukan di dalam Kristus, mendapatkan pengampunan dosa. Nah, begitu ya, saudara. Nah, surat indulgensia itu bermain di dalam areal ketiga dari sakramen penance, yaitu works of satisfaction. Selain kita bisa, misalkan ya, berdoa Bapa kami 200 kali. Selain kita bisa, misalkan ya, melayani dalam gereja. Selain kita bisa ikut nyumbang gereja, atau kita ikut perang salib, saudara, kita juga bisa membeli surat indulgensia, saudara. Memberi surat indulgensia sebagai satu buah wujud bahwa kita sungguh-sungguh bertobat, saudara. Di dalam aspek ini, saudara, kita boleh argue ya, kita boleh berdebat, saudara ya, bahwa Martin Luther ya, paling tidak ya, early Martin Luther, atau enggak sampai early banget, saudara, 1517, pada waktu Martin Luther itu posting 95 tesisnya, saya sendiri percaya Martin Luther itu masih punya persetujuan terhadap surat indulgensia. Martin Luther itu tidak menentang pemakaian surat indulgensia. Martin Luther itu menentang penyalahgunaan penjualan surat indulgensia. Nah, kita masih clear akan hal ini, saudara. Jadi, kalau saudara itu misalkan ya, coba untuk baca 95 tesis. Dan memang, saudara, 95 tesis tersebut adalah tesis-tesis yang sifatnya sangat-sangat keras terhadap penjualan surat indulgensia, saudara. Misalkan, saudara, di dalam salah satu tesisnya ya, dia mengatakan ya, kalau ada orang melihat orang miskin, lalu dia tidak memberikan uangnya kepada orang miskin tersebut, dan tidak memberikan pinjaman, dia melewatkan orang miskin tersebut, lalu dia pakai uangnya untuk membeli surat indulgensia, dia sedang membeli murka Allah ketimbang membeli pengampunan dosa, saudara. Ini kan kalimat yang sangat keras sekali, saudara, dari Martin Luther, saudara. Tapi, saudara, bahkan di dalam 95 tesisnya dia yang super keras tersebut, saudara, kita perlu mengerti satu hal ya. Martin Luther itu adalah orang pertama yang adalah best seller author. Ini penting, saudara, untuk kita mengerti ya. Martin Luther adalah orang pertama di dalam era printing press, saudara ya, yang adalah best seller author. Seorang best seller author itu adalah orang yang kata-katanya harus bisa menangkap imajinasinya orang dengan hebat. Dan Martin Luther sangat jago dalam hal itu, saudara. Saudara, kalau kita pelajari sejarah tentang Martin Luther, saudara, salah satu yang bikin Martin Luther itu super sukses adalah karena dia sangat detail di dalam urusan seperti itu. Pemakaian kata, bahkan, saudara, font. Percetakan, saudara, font. Jadi apa?
Well, tentu saja pada waktu itu belum ada satu buah studi yang terlalu berkembang berkenaan dengan psikologi. Kalau fontnya Times New Roman seperti apa, Arial seperti apa, Calibri seperti apa. Tapi sudah Martin Luther itu perhatian banget berkenaan dengan font. Entah ukurannya, entah bentuknya, sehingga dia itu bisa sangat appealing bagi yang membacanya. Kalau orang bisa membaca. Ataupun kartun-kartun yang dibikin, sudah. Dia sangat detail, sudah. Terhadap bagaimana tulisannya dia itu dipresentasikan, sudah. Nah, termasuk, saudara kalau membaca tulisan-tulisan Martin Luther, saudara perlu untuk mengerti dia sebagai orang yang seperti itu. Dia adalah orang yang pinter dengan kata-katanya catch imagination. Sehingga kita perlu hati-hati untuk untuk tidak betul-betul menangkap kata-katanya Martin Luther seperti yang dikatakannya. Ini mungkin ucapannya sedikit sulit dimengerti, saudara. Jadi kadang-kadang kan ada orang, saudara, yang memang dia berkata-kata dengan cara tertentu sehingga itu bisa sangat menarik perhatian, tapi kita tahu maksudnya dia tidak betul-betul seperti itu kok. Soalnya kalau ada orang ngomong seperti ini ya, mati gua, begitu kan ya. Itu kan kata-kata yang akan catch attention, saudara. Atau orang tua kalau marahin anaknya, saudara, dia ngomong apa ya sama anaknya ya? Kamu ini sudah sejak tahun lalu, sudah setahun ngerjain ini nggak selesai-selesai. Ya enggak kan ya, dia bukan ngerjain itu setahun, saudara. Maksudnya sudah lama sekali, saudara. Tapi kata-kata itu langsung catch attention. Anaknya tahu gini, mamanya lagi marah sekali ini. Pakai kata-kata seperti ini, saudara. Martin Luther adalah orang seperti itu, saudara. Maka kita mendapati, saudara, di dalam 95 tesis ya, meskipun kata-katanya itu super harsh, sangat keras, saudara. Dia mengatakan ya bahwa Paus ya, dia pada waktu itu sebetulnya sedang membela Paus, saudara. Paus lebih ingin untuk menghancurkan seluruh Basilika Santo Petrus daripada membangunnya di atas darah dan daging para jemaatnya, saudara. Well, itu adalah bahasanya Martin Luther, saudara. Meskipun kita mendapati dalam 95 tesis, saudara, Martin Luther itu punya kata-kata yang super keras terhadap penjualan surat indulgensia, saudara. Saya sendiri lebih percaya kepada teori yang mengatakan bahwa Martin Luther sebetulnya tidak betul-betul menolak seluruh konsep tentang surat indulgensia. Surat indulgensia itu adalah doktrin resmi gereja pada waktu itu, saudara. Dan Martin Luther tidak sedang ingin break dengan doktrin resmi gereja pada waktu itu. Dia sedang mengajak disputasi, saudara. Jadi ya, bagaimana Martin Luther bisa menyetujui surat indulgensia? Dia bisa menyetujui surat indulgensia sepanjang sakramen penance itu dijalankan dengan baik. Yang pertama, Anda punya deep contrition. Anda punya penyesalan sungguh-sungguh terhadap dosa. Lalu kedua, Anda mengakui dengan sungguh-sungguh. Dan Martin Luther melakukan itu, saudara ya. Martin Luther melakukan itu. Lalu dia juga membayar works of satisfaction, saudara. Martin Luther sendiri, saudara, di dalam beberapa catatan, saudara, dia sendiri juga membeli surat indulgensia, saudara. Nggak apa-apa beli surat indulgensia itu. Di dalam pemikirannya Martin Luther 1517 loh ya. Tetapi di dalam kesadaran bahwa saya ingin sungguh-sungguh hidup saya disucikan. Ini adalah ekspresi bahwa saya sungguh-sungguh bertobat, menyesal terhadap dosa saya. Maka saya membelinya. Bukan untuk membuat saya menjadi longgar terhadap kewajiban saya untuk berbuat baik. Nah, kira-kira begitu, saudara. Jadi, itu kira-kira adalah kontur dari pemikiran dunia pada waktu itu, saudara. Nah, indulgensia sekali lagi ya bergerak di dalam areal satisfaction, works of satisfaction di dalam sakramen penance, saudara. Nah, gereja pada waktu itu, saudara, berdasarkan Injil Matius pasal 16 ayat 19, saudara, yang berkata kepada Petrus, ya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatmu, kepadamu kukaruniakan kunci kerajaan sorga, alam maut tidak akan menguasainya, gitu, saudara. Mereka bergerak dengan argumentasi yang mengatakan bahwa Petrus dan suksesornya, para paus, itu memiliki kunci kerajaan sorga. Dan kunci tersebut, saudara, bisa dipakai untuk membuka dan menutup, saudara, harta karun. Harta karun dari orang-orang kudus. Jadi ada orang-orang biasa yang berdosa seperti kita, ada juga orang-orang kudus yang hidupnya begitu sucinya sampai-sampai. Kalau tadi ya, kita sama-sama lihat ya, di dalam orang pada umumnya, seperti Anda dan saya, satu minggu kita lakukan 10 dosa. Yang ingat cuma 9. Yang kita sungguh-sungguh sedih cuma 8. Yang kita akui akhirnya 8, lalu yang words of satisfaction-nya kita bayar cuma 6. Ada yang seperti itu kan ya? Sebagian besar di antara kita seperti itu. Malah dosanya mungkin bukan 10 tapi 100, saudara. Tapi ada orang-orang yang begitu sucinya, saudara. Sangat suci. Sehingga ketika satu minggu dia dosanya 1, saudara. Tetapi dia melakukan works of satisfaction begitu banyak sampai dia punya tabungan. Minggu depannya belum sempat berdosa banyak, sudah melakukan works of satisfaction lagi, saudara. Sehingga harta karunnya banyak, saudara. Nah, paus
sebagai suksesornya dari Petrus yang memegang kunci kerajaan sorga, dia punya kunci itu untuk membuka atau menutup treasury itu, harta karun itu. Nah, harta karun itu bisa diberikan, bisa ditransfer kepada orang-orang yang kekurangan, seperti kayak saudara dan saya, saudara. Nah, transfernya melalui apa? Melalui beberapa cara, saudara. Salah satu cara yang dipercayai pada waktu itu, saudara, adalah melalui relik, benda-benda suci, benda-benda kudus ya. Jadi Anda kalau pergi ke Roma, Anda akan mendapatkan apa benda-benda kudus yang bisa dilihat ya. Rambutnya Maria Magdalena. Anda kalau lihat itu Anda akan mendapatkan penghapusan penghukuman cukup besar tuh, Saudara. Lalu Anda itu misalkan melihat ya giginya Yohanes Baptis atau potongan kayu salibnya Tuhan Yesus ya yang dipercayai seperti itu. Wah, itu akan mengurangi banyak Saudara penghukuman kita, Saudara. Termasuk kalau kita membeli surat indulgensia atau melakukan holy war ya perang suci atau memberikan sumbangan terhadap gereja dan lain sebagainya, kita bisa mengurangi penghukuman kita, Saudara. Itu yang dipercayai di dalam sakramen penance. Nah, Saudara, begitu Saudara ya, pengurangan penghukuman tersebut bisa diraih. Works of satisfaction itu bisa diraih, Saudara, melalui membayar uang, memberi surat indulgensia. Kita sudah bisa bayangkan, Saudara, bahwa penyelewengan akan bisa terjadi. Penyelewengan akan bisa terjadi. Begitu ada uang yang bisa bermain, itu biasanya penyelewengan akan bisa terjadi. Sekali lagi, Saudara, penyelewengan. Penyelewengan adalah penyelewengan, Saudara. Sehingga penerapan-penerapan yang terjadi bisa sangat di luar dari doktrin resmi yang ditetapkan oleh gereja pada waktu itu. Doktrinnya bisa benar, bisa salah, tapi dari doktrin yang ada itu masih bisa diselewengkan, Saudara. Maka kita mendapati, Saudara, surat indulgensia ada yang dianggap punya kekuatan sangat besar sampai bisa memberikan satu buah indulgensia yang penuh, Saudara. Misalkan, Saudara, Paus Urban yang kedua, Saudara, pada 1095 menawarkan untuk plenary, Saudara, menawarkan untuk seluruh dosa dan penghukuman yang akan menimpa Anda akan dihapuskan sepenuhnya kalau Anda ikut perang salib, misalkan. Lalu Paus Bonavius yang ke-8, Saudara, abad ke-3 sampai awal abad ke-4, kita mendapati, Saudara, mengatakan bahwa mereka yang berziarah ke tempat suci di Roma akan mendapatkan plenary indulgensia, Saudara. Nah, intinya, Saudara, akan ada penyelewengan demi penyelewengan yang bisa terjadi, Saudara, karena pemakaian surat indulgensia yang bisa dibeli pakai uang itu, Saudara. Nah, ini kira-kira, Saudara, adalah sistem tentang doktrin keselamatan, lalu sakramen penance yang diakui dan dipercayai oleh orang-orang pada waktu itu, Saudara. Dan kepercayaan populer seperti ini, Saudara, kita bisa membayangkan ya bahwa tidak banyak di antara mereka yang betul-betul bisa men-challenge pemikiran gereja pada waktu ya, khususnya masyarakat awam, Saudara. Tidak banyak di antara mereka yang bisa challenge, Saudara. Jadi itu yang pertama, Saudara. Selanjutnya, saya ingin ajak kita untuk melihat sedikit, Saudara, konteks dari Martin Luther. Saya percaya cukup banyak di antara kita yang sudah tahu, sudah cerita tentang Martin Luther. Dia dilahirkan di Eisleben, dia adalah anak dari seorang penambang, Saudara. Dan kehidupan dunia pada waktu itu adalah satu buah kehidupan yang keras ya, khususnya untuk kehidupan para penambang, Saudara. Nah, tapi, Saudara, penambang-penambang seperti Hans Luther itu, Saudara, memiliki satu buah situasi di mana dia itu butuh berjuang untuk bisa naik kelas, Saudara. Oleh karena itu, dia berusaha untuk berjuang sekeras mungkin sehingga anaknya itu bisa naik kelas. Maka anaknya dia, Martin Luther, disuruh untuk bersekolah, Saudara. Dia harus bersekolah dan dia harus masuk ke dalam universitas, dia harus menempuh studi hukum, dan Martin Luther juga setuju. Siapa orang yang tidak mau naik kelas, Saudara, termasuk Martin Luther. Tetapi kita perlu ingat ya, seperti orang-orang pada zamannya, Martin Luther dan orang-orang pada zamannya adalah orang-orang yang hidup di dalam era medieval. Mereka bukan orang di dalam early modern era, bukan. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam late medieval era. Jadi, cara pikirnya Martin Luther adalah cara pikir orang yang sangat medieval. Maka Saudara bisa mengerti, Saudara ya, ketika dia sedang dalam perjalanan, lalu seperti urban legend yang banyak diceritakan, Saudara, ada petir yang menyambar, itu semacam kayak satu buah peringatan dari Tuhan. Saudara, hari ini tadi, Saudara, baru hari ini tadi siang, Saudara, selagi lagi persiapan siang-siang, Saudara, ada satu buah gempa, gentar, nggak sampai kencang sekali, Saudara. Istri saya masuk ke dalam kamar, gempa ya, iya, mau lari, gempanya udah berhenti, ya udah, Saudara. Gempa itu apa, Saudara? Di dalam benak kita saat ini, Saudara, gempa itu adalah lempengan bumi yang seperti apa lah, kira-kira, Saudara. Itu adalah pikiran kita saat ini, Saudara.
Saudara kalau saat ini lihat petir, saudara akan lihat elektron dan lain sebagainya. Saudara kalau lihat petir menyambar di samping Anda pun, saudara akan lihat itu adalah elektron-elektron yang seperti apa, saudara. Petir itu pernah menyambar dengan kencang, saudara, di Kota Malang, saudara. Sampai beberapa alat elektronik saya itu rusak, saudara. TV itu langsung mati total, saudara. Charger banyak yang rusak total, saudara. Tapi nggak ada di antara kami sekeluarga yang berpikir, Tuhan sedang ingin berbicara sesuatu. Nggak ada, saudara. Itu adalah fenomena alam. Tapi ini adalah orang-orang yang hidup di dalam era late modernisme, saudara, atau ya zaman postmodern, saudara. Tapi, saudara, kalau Anda hidup dalam era medieval, saudara melihat gejala alam seperti itu, saudara akan tahu bahwa ini adalah Tuhan Allah marah. Tuhan Allah sedang ingin berfirman, berbicara sesuatu kepada Anda. Luther adalah orang medieval. Ada analisa-analisa, saudara, yang berusaha untuk mengatakan bahwa Luther itu adalah orang yang mengalami psychotic disorder, dia itu mungkin punya pengalaman psikologi yang seperti apa, saudara. Tetapi saya pikir akan lebih tepat untuk menganggap Luther sebagai orang yang hidup di dalam era medieval. Ya udah itu aja, saudara. Dia orang yang hidup di dalam zaman abad pertengahan, saudara. Sehingga ketika dia itu mengalami pengalaman-pengalaman tertentu, dia menganggapnya itu sebagai satu buah suara Tuhan, saudara. Dia, Martin Luther, saudara, dia studi hukum, saudara, di dalam jalur yang dikasih sama bapaknya. Dia studi hukum di Universitas Erfurt nantinya, saudara. Nah, di dalam universitas itu, saudara, ada beberapa orang penting. Di dalam setiap universitas itu biasanya kan memang ada orang-orang penting, saudara. Di dalam universitas-universitas tertentu, Anda akan bertemu dengan dosen-dosen tertentu. Dan biasanya, di dalam dunia saat ini ya, saya nggak tahu ya, dunia pada waktu itu seperti apa, tapi saya duga kok ya banyak kemiripannya. Saudara kalau masuk ke dalam universitas, saudara, ada beberapa dosen yang sangat jago, sangat favorit, sehingga Anda ngefan sekali sama dosen-dosen tersebut. Ada juga beberapa dosen yang kayak sampah, saudara ya. Omongannya nggak ada yang berharga, saudara. Kalau ujian juga, pokoknya Anda ngarang juga, kalau karangan Anda banyak, Anda dapat nilai A. Saudara yang pernah kuliah, saudara mungkin tahu apa yang saya maksudkan, saudara. Universitas yang bonafit sekalipun, saudara, kadang-kadang punya model dosen seperti itu, saudara. Dosen-dosen panggilan atau gimana, saudara. Saya pernah dulu pada waktu ujian ya di Petra, saudara. Isi ujian saya, saudara, isi ujiannya, saya sudah mendapatkan the word on the street, bahwa pokoknya dosen ini, kalau kamu ujiannya 4 folio penuh, kamu akan mendapatkan nilai A. Saya tulis tuh ya, nilai ujiannya, di lembar jawaban saya ya. Pertandingannya Lennox Lewis berhadapan dengan Mike Tyson satu ronde demi satu. Sorry, bukan Lennox Lewis berhadapan dengan, saya lupa itu pertandingan tinjunya siapa ya. Saya tulis tuh satu ronde sampai demi satu ronde, saudara. Sampai ronde 8 atau ronde 9, saudara. Saya dapat nilai A. Ada dosen seperti itu, saudara. Tetapi ada juga dosen-dosen sangat favorit, saudara. Di dalam Universitas Erfurt, Martin Luther punya beberapa dosen yang sangat catches, dia punya imagination, saudara. Yaitu Usingen. Lalu Trudveder. Lalu juga ada satu orang penting di dalam universitas tersebut, namanya adalah Johannes Zachary. Nah, happen to be, saudara, mereka ini adalah orang-orang dari Ordo Augustinian yang sangat observant. Maksudnya apa, saudara? Pada waktu itu, saudara, banyak ordo di dalam gereja itu ada semacam kayak apa ya? Kalau zamannya parpol ya sekarang ya, saudara, kalau kita mengerti parpol ya, ada PDI, ada PDIP, PDI Perjuangan gitu ya. Pada waktu itu, saudara, ada Augustinian ketat, kira-kira begitu, saudara. Augustinian Perjuangan, Observant Augustinian Order. Dominican ada Observant Dominican Order. Jadi ada ordo-ordo biasa, ada ordo-ordo tersebut yang versi ketat. Ordo Augustinian versi ketat. Ordo Dominican versi ketat. Ordo Fransiskan versi ketat, saudara. Karena pada waktu itu gereja sudah mulai lacking, sehingga banyak ordo yang mulai menjadi ketat, saudara. Nah, di dalam Universitas Erfurt, saudara, orang-orang seperti Usingen, Trudveder, Johannes Zachary adalah orang-orang yang catches imagination-nya dari Martin Luther. Ngefans dengan dosen-dosen tersebut, dan mereka adalah orang-orang dari Ordo Augustinus. Saudara bisa membayangkan, saudara, ketika Martin Luther itu ada dalam satu buah perjalanan, lalu dia melihat ada thunderstorm, saudara. Dia mulai berdoa, Santa Ana, saya akan menjadi seorang rahib. Kenapa kok dia berjanji menjadi seorang rahib? Dan kenapa kok dia masuknya ke dalam Ordo Augustinian Observant, saudara? Pada waktu itu, saudara, ordo yang sangat terkenal, Ordo of Preacher, saudara, Dominikan. Ordo Dominikan, itu ordo terkenal sekali. Ordo Fransiskan, ordo terkenal sekali, saudara. Bapaknya Luther tuh kecewa sama Martin Luther, bukan sekedar karena dia masuk ke dalam sekolah teologi, karena dia masuk ke dalam monasteri, tapi dia juga kecewa karena dia masuk ke dalam monasteri yang kurang bonafit. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok dia masuknya di sana, saudara? Lagi pula, saudara, pada waktu itu, saudara, orang yang hampir kesambar geledek lalu bersumpah demi Tuhan, saya akan masuk ke dalam monasteri. Banyak. Tapi tidak banyak di antara mereka yang betul-betul taat. Kenapa kok Martin Luther taat?
Dan kenapa kok Martin Luther ketika dia taat, dia masuknya ke dalam sekolah teologi, di dalam monasteria Observant Augustinian Order? Jawabannya cukup simpel, karena di Universitas Erfurt, dia bertemu dengan Usingen, Truffaut, dan Johannes Zachary, saudara. Jadi dari sana, saudara, kita mendapati Martin Luther mulai masuk dan lebih banyak terekspos, saudara, oleh pemikiran-pemikiran Augustinus, saudara. Dan khususnya, saudara, di dalam golongannya dia adalah Observant Augustinian Order. Cara berpikir yang sangat mengintensifikasi pemikiran Agustinus, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, di dalam golongannya dia ini, saudara, banyak combat, banyak bertempur, banyak menentang salah satu strand teologi yang pernah menjadi sangat terkenal di dalam era High Medieval, yaitu teologianya Thomas Aquinas, saudara. Kita seringkali sebut sebagai scholastic theology, bukan teologi tertentu. Scholastic itu orang cara ala scholar lah gitu ya. Jadi Anda punya tesis, antitesis, Anda punya, jadi berteologi pakai cara berdialektika, kira-kira begitu. Nah, golongannya Martin Luther tuh menyerang cara pikir seperti ini, saudara. Golongannya Martin Luther, golongannya orang-orang Observant Augustinian Order ini, mereka percaya bahwa kalau kita ingin berteologi, kita harus kembali kepada Alkitab dan harus kembali kepada bapak-bapak gereja yang sangat kita respect, dalam hal ini Agustinus. Saudara, ucapan ini mungkin terdengar biasa dalam telinga kita, tapi tidak di dalam dunia mereka, saudara. Karena sekali lagi ya, di dalam cara pikir skolastik, saudara, logika itu sangat penting. Mesti gini, saudara, dengan logika dan tanpa Alkitab bisa nggak kita mengenal Tuhan dengan cukup luas? Oh bisa, bisa kan, saudara? Saya ingin tanya, saudara, apakah kita bisa tahu bahwa Allah itu baik tanpa kita itu buka Alkitab? Ya bisa dong, bisa dong. Orang Hindu ya percaya Allah itu baik, orang Buddha percaya Allah itu baik, orang Islam percaya Allah itu baik. Tanpa mereka pernah menyentuh Alkitab, mereka bisa sampai kesimpulan bahwa Allah itu baik. Apakah orang beragama apapun saja, orang Hindu bisa mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa? Bisa, saudara. Melalui apa? Melalui proses logika, saudara. Tetapi, saudara, di dalam jalur pemikirannya Martin Luther ini, saudara, dikatakan bahwa tidak bisa. Karena pemikiran kita itu sebegitu korupnya sampai-sampai kalau kita memikir tentang Allah dengan cara seperti itu, maka pemikiran kita akan banyak defeknya. Ya, saudara, kita akan melanjutkan lagi sedikit, saudara, berkenaan dengan kontur pemikiran, lalu nanti hal-hal yang mengikuti pergulatannya Martin Luther sampai kepada Diet of Worms nanti setelah break, ya, saudara. Jadi sebentar lagi kita akan break, lalu saudara bisa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar saudara, saudara. Baik, saya serahkan kepada Pak Aditya. Baik, selamat malam kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harap suara saya sudah bisa lebih terdengar ya. Tadi mohon maaf ada sedikit gangguan untuk audio. Dan seperti yang tadi sudah kita sama-sama belajar, kita bersyukur bahwa kita bisa belajar Martin Luther mungkin bisa dibilang secara utuh gitu ya. Kalau selama ini kita hanya melihat Martin Luther sebagai the man, the myth, the legend gitu ya. Tetapi sekarang kita bisa melihat pemikiran ya di balik apa yang dilakukan oleh Martin Luther. Kita sama-sama belajar tentang pemikiran late medieval, itu ya mungkin sesuatu yang jarang kita sentuh, sehingga mungkin kita hanya melihat apa yang dikerjakan atau dilakukan Martin Luther hanya sebagai bagian dari sejarah saja, tanpa kita benar-benar bisa mempelajari background ya dari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Pendeta Eko di awal, kenapa orang bereaksi secara tertentu dan pada masa tertentu, dan itulah benar-benar yang sedang kita pelajari pada malam hari ini. Nah, kita akan kembali kepada sesi yang kedua, di mana kali ini kita akan benar-benar masuk ya ke dalam topik utama dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Setelah tadi kita belajar tentang Martin Luther, siapa saja yang mempengaruhi, kenapa kemudian Martin Luther masuk ke dalam Ordo Agustinian, dan kita kemudian akan melihat perjalanan Martin Luther menuju Diet of Worms, tetapi tidak hanya sekedar peristiwa, tetapi kita akan sama-sama melihat pemikiran-pemikiran, ya, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di sekitar Martin Luther sehingga Martin Luther itu sampai kepada Diet of Worms, ya, yang akan sama-sama kita pelajari pada hari ini. Dan ini adalah peringatan 500 tahun gitu ya dari Diet of Worms. Saya sekali lagi akan
mempersilakan Pendeta Eko ya untuk memimpin kita di dalam sesi yang kedua. Saya persilakan Pendeta Eko. Sudah, kita melanjutkan sekali lagi, sudah ya, konteks dari late medieval. Kita melihat, saudara, sekali lagi Martin Luther itu join di dalam satu buah perkumpulan. Dia sangat dipengaruhi oleh beberapa orang di dalam universitas di Erfurt, saudara, sehingga dia bergabung dengan satu buah perkumpulan yang disebut sebagai Observant Augustinian Order. Itu seperti kayak mereka golongan yang sangat terintensifikasi dengan cara pikirnya Augustinus, saudara. Dan khususnya gerakan ini punya satu buah sikap yang cukup kritis berkenaan dengan skolastisisme, khususnya dari pemikiran Thomas Aquinas. Jadi kita akan mendapati, saudara, bahwa cara pikirnya Thomas Aquinas itu banyak dikritisi, saudara. Entah mengertinya secara benar atau secara salah, tapi banyak dikritisi, saudara. Cara pemikiran Thomas Aquinas yang memang pada waktu itu sangat menggunakan secara positif kategori-kategori pikir dari Aristoteles. Kita tidak usah pelajari itu, saudara, tetapi ya itu saja yang kita mengerti, saudara, bahwa pada waktu itu Martin Luther sebetulnya tidak sendirian. Martin Luther ada dalam satu buah grup yang berpikir secara kurang lebih mirip, saudara. Nah, kita mendapati, saudara, setelah studi di dalam Universitas Erfurt, saudara, Martin Luther nanti akan join di dalam satu buah biara Augustinian, sekali lagi, saudara, di mana di sana vikaris jenderalnya adalah Johann von Staupitz, orang dari Ordo Augustinian yang nanti juga akan sangat memberikan pengaruh besar bagi pemikiran Martin Luther. Martin Luther sendiri, saudara, nanti akan ditransfer di dalam Universitas Wittenberg, saudara, untuk mengajar di sana. Saudara, ada satu buah mitos yang berkembang ya di antara orang-orang Protestan mungkin ya, yang mengatakan bahwa gereja Protestanisme itu memulihkan atau mengajak kita untuk membaca Alkitab secara sungguh-sungguh. Memang ada betulnya, tapi sekali lagi ya, banyak mitosnya. Mitos itu mengatakan bahwa orang Katolik atau gereja Katolik pada waktu itu sudah sama sekali tidak bersentuhan dengan Alkitab. Ketika pertama kali Martin Luther bersentuhan dengan Alkitab, membaca surat Roma pasal 1 ayat 16, baru sadar, oh ternyata Alkitab mengatakan bahwa kita justified by grace through faith alone. Saudara, itu ngaco, saudara. Itu ngaco. Saudara, pada faktanya adalah pada waktu itu, saudara, semua pengajar di dalam universitas, ya, pengajar teologi, semuanya mereka harus mengajarkan Alkitab, saudara. Biblical exegesis itu adalah salah satu pokok pengajaran yang sangat umum pada waktu itu. Jadi tidak benar bahwa Martin Luther ketika pertama kali bertemu dengan Alkitab melihat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 lalu dia bertobat, saudara. Enggak benar, saudara. Sejak sebelumnya dia sudah terekspos dengan pengajaran-pengajaran kitab suci dan dia sendiri juga mengajar kitab suci. Cuman dia mengajar kitab suci di dalam tradisi apa, itu penting. Sudah banyak di antara kita yang mungkin tidak terlalu sadar ya tentang pentingnya tradisi ya. Kita menekankan sola scriptura, membaca Alkitab dan lain sebagainya. Dan itu penting memang, saudara. Tetapi, saudara, Alkitab itu seringkali, saudara, tidak bisa ketika kita baca, kita sampai kepada kesimpulan doktrin tertentu. Saya ambil contoh ini aja, saudara, secara simpel ya. Saudara, kalau saya tanya ya, berapa kehendak Kristus? Ada berapa kehendak Kristus? Satu kehendak Kristus atau dua kehendak Kristus? Kalau Anda menjawab satu kehendak Kristus, Anda bidat, saudara. Saudara, ini nggak bisa dapat dari Anda baca Alkitab, saudara. Perlu ada pergumulan gereja dari zaman ke zaman, saudara, yang kita perlu untuk perhatikan secara detail, saudara, perdebatannya satu demi satu, saudara. Kita tidak akan bicarakan ini, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, yang ingin saya katakan adalah kita tidak bisa langsung jump to conclusion sola scriptura, ya. Orang Protestan membaca Alkitab, mereka cuma percaya tradisi. Nggak bisa, saudara. Alkitab itu senantiasa harus dibaca di dalam tradisi atau cara pikir tertentu, saudara. Dan Martin Luther, saudara, membacanya di dalam perkumpulan di antara orang-orang Intensified Augustinian Order, saudara. Nah, mereka sendiri sudah sangat kritikal terhadap pemikiran dari Thomas Aquinas, saudara. Pada bulan September, saudara, 1517, Martin Luther tulis 97 tesis, saudara. Ini adalah tesis yang sebetulnya sangat penting ya di dalam shaping teologianya Martin Luther, saudara. 97 tesis pada September 1517. Tesis-tesis ini nanti akan dikembangkan dengan lebih matang, dengan lebih tajam pada 1518 di dalam Heidelberg Disputation. Gerakan utamanya, saudara, adalah sekali lagi, saudara, menyerang teologi skolastik, saudara. Namun, saudara, banyak di antara kita yang hampir tidak memperhatikan sama sekali berkenaan dengan 97 tesis tersebut, saudara. Yang kita perhatikan adalah 95 tesis tentu saja, saudara. Nah, kita boleh bertanya, saudara, kenapa hal itu bisa terjadi, saudara? Nah, beberapa hal saja, saudara, untuk kita pegang dulu, saudara. Pertama-tama, pada waktu itu, saudara, yang namanya perdebatan pandangan di dalam universitas itu adalah satu hal yang cukup umum. Jadi kita mesti melihat, saudara, bahwa ada pengajaran gereja, ada universitas, ada jemaat awam, saudara.
dari universitas ini cukup umum memperdebatkan topik-topik khusus di dalam teologi. Sampai akhirnya nanti mengkulminasi menjadi satu buah keputusan gerejawi, nah itu baru diadopsi oleh gereja, saudara. Tapi di dalam universitas ini, saudara, kita tetap boleh untuk mempercakapkan, melakukan disputasi, saudara. Itu adalah satu hal yang cukup lazim, saudara. Jadi pengajaran gereja adalah pengajaran yang berkembang melalui proses dialektika yang cukup panjang, saudara, dan kadang-kadang dialektikanya itu agak menyakitkan, saudara. Ada presiden, saudara, sebelumnya Martin Luther, saudara, ada orang yang bernama Marcellus of Padua dan juga William of Ockham, saudara. Mereka itu pernah memberikan satu buah kritik yang sangat keras, saudara. In fact, saudara, William of Ockham itu pernah mengatakan bahwa Paus Yohanes yang ke-22 itu bidat. Jadi Martin Luther bukan orang pertama. Kadang-kadang kita berpikir ya, ini adalah giant of his age. Betul, dia adalah raksasa zamannya, saudara. Tetapi dia tidak tahu-tahu out of the blue, saudara. Dia itu juga hadir di dalam satu situasi tertentu di mana sudah ada presiden, saudara. Di mana orang-orang itu boleh mengatakan, ya bukan boleh ya, tapi pernah bisa dan ternyata bisa mendapatkan dukungan juga bahwa Paus itu bisa bidat loh. Paus itu bisa salah loh, saudara. Sudah pernah ada presidennya, saudara. Saudara, khususnya ya, kalau kita berbicara tentang Martin Luther, kita akan melihat bahwa Martin Luther itu adalah orang yang hidup ya di dalam satu buah zaman tertentu, saudara. Dan di dalam zamannya dia, kita mendapati ini adalah satu buah zaman yang sangat khusus, saudara. Gereja pada waktu abad 16 itu adalah zaman yang sangat khusus, saudara. Keistimewaan zaman abad 16 ini tidak dimiliki oleh abad 15, tidak dimiliki oleh abad 14, saudara. Apa keistimewaan, saudara? Pada waktu abad 16, mereka sudah pernah punya presiden yang ada di Inggris dengan John Wycliffe. Mereka sudah pernah ada presiden di dalam kerajaan Bohemia dengan Jan Hus. Dan pada waktu itu, sudah ditemukan mesin cetak. Sudah ada printing press, saudara. Saya percaya, saudara, reformasi itu akan berlangsung ya, probably besar lebih dulu sebelum abad 16, andai kata, jikalau umpama saja, mesin cetak sudah ditemukan sebelumnya, saudara. Tapi masalahnya belum. Jadi kita mendapati, saudara, ketika satu hal terjadi, saudara, ada banyak faktor yang perlu untuk terjadi sehingga hal itu bisa meledak, saudara. Ada api yang besar tidak bisa meledak kalau tidak ada bensin yang cukup, saudara. Pada zamannya Martin Luther, bensinnya itu sudah cukup. Presidennya itu sudah ada, yaitu Wycliffe di Inggris dan Jan Hus di Bohemia, saudara. Sementara itu juga sudah pernah ada mesin cetak pada zamannya Martin Luther, saudara. Lalu kita melihat, saudara, di dalam sejarah gereja, saudara, pernah ada, saudara, satu buah era ya, abad 14, tahun 1305 sampai 1378, saudara. Saudara, ini nggak inget nggak apa-apa, saudara bisa browsing dalam Wikipedia, saudara. Hal ini sangat umum, saudara. Di dalam abad 14, pernah ada satu buah era sekitar 70 tahun. Kadang-kadang disebut sebagai Babylonian Captivity of the Church. Kadang-kadang disebut seperti itu, saudara. Sekitar 70 tahun, saudara. Di mana kepausan itu berpindah dari Roma ke Avignon. Dari Roma berpindah ke Avignon. Padahal, saudara, Paus itu pemimpin tertinggi gereja. Pada waktu itu ya, pemimpin tertinggi gereja, Vicar of Jesus Christ, itu Paus, saudara. Tetapi, saudara, Paus itu pada saat yang bersamaan harusnya adalah Bishop of Rome. Dia adalah pemimpin gereja Roma dan sekaligus pemimpin seluruh gereja. Kalau di dalam GRII, saudara, pendeta Stephen Tong adalah gembala sidang GRII pusat, plus dia adalah pemimpin seluruh gereja GRII. Begitu kan, saudara ya? Jadi, sekaligus beliau adalah pemimpin gereja GRII pusat. Sekaligus beliau adalah pemimpin dari seluruh gereja GRII. Paus pada waktu itu, saudara, adalah pemimpin dari seluruh gereja. Plus dia adalah Bishop of Rome. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau Bishop of Rome tidak memerintah dari Roma, tapi memerintah di Avignon, wilayah sekitar Perancis, saudara. Saudara kan bisa membayangkan, saudara, ini gimana? Pemimpin gereja Roma, tapi ngeposnya di Avignon. Maka ada banyak kecurigaan. Ini Bishop of Rome-nya kayaknya kurang beres deh. Dan pada waktu itu, saudara, pernah terjadi perang antara Perancis sama Inggris. Jadi, saudara bisa bayangkan, saudara, bagi orang-orang Inggris seperti John Wycliffe, saudara, ya, orang-orang Inggris pada umumnya lah sekalipun, saudara, mereka itu akan unhappy dengan kepausan. Gak usah tunggu Martin Luther, zamannya John Wycliffe, saudara, sudah pernah ada yang unhappy dengan kepausan, saudara. Karena apa? Mereka berpikir bahwa kepausan ini tidak murni. Gak mungkin Vicar of Christ, wakilnya Kristus, kok partisan seperti ini ya, secara politik. Ngeposnya di Avignon, saudara. Dan nggak cukup sampai di sana, saudara. Nantinya, saudara, setelah akhirnya terjadi satu buah peristiwa yang berdarah lah, saudara ya, kepausan itu dikembalikan lagi di Roma, saudara. Dari ketika kepausan dikembalikan di Roma, saudara, paus itu kan dipilih ya.
dipilih oleh para kardinal di bawahnya, saudara. Nah, ketika kardinal-kardinal tersebut ditanya, kamu memangnya pilih paus Itali itu? Dia menjawab, ya enggak. Karena pada waktu kepausan pindah ke Avignon, saudara, kardinal-kardinalnya jadi banyak yang kardinal orang-orang Perancis, saudara. Maka, saudara, mereka mengatakan, enggak, saya enggak pilih paus Itali itu. Nah, tapi kenapa kok dia bisa terpilih? Ya, saya sebetulnya terpaksa memilih, karena saya dipaksa. Kalau gitu nggak sah dong, nggak sah. Lalu mereka bikin paus tandingan, saudara. Seringkali disebut sebagai anti-pope dan memerintah di Avignon, saudara. Pada waktu itu, saudara, gereja punya 2 paus, saudara. Maka, saudara, dalam keadaan seperti itu ya, ketika Anda ditanya, siapa pemimpin gereja? Saudara akan mengatakan paus. Lalu pertanyaan lebih lanjut, paus yang mana? Nah, ini jadi repot, saudara. Orang tidak bisa tidak, saudara, akan mempertanyakan, betulkah paus adalah pemimpin gereja? Kalau betul, paus yang mana? Karena paus yang satu itu mengekskomunikasi paus yang lain, saudara. Sama-sama saling mengekskomunikasi. Diekskomunikasi itu artinya dibidatkan, sudah dikeluarkan dari gereja, saudara. Jadi kalau saya salah mengikuti paus, saya jadi bidat loh. Nah, ini gimana ini? Sudah pernah ada presiden seperti itu, saudara. Lalu, saudara, dibikinlah satu buah konsili di Pisa, saudara, untuk menyelesaikan masalahnya. Maka paus di Roma dianggap tidak sah, paus di Avignon dianggap juga tidak sah, maka sekarang bikin lagi paus di Pisa. Lalu yang di Roma yang dianggap tidak sah tidak terima, yang di Avignon juga tidak terima, akhirnya mereka punya 3 paus. Dalam keadaan seperti ini, saudara, ada pertanyaan yang terus lingering, saudara. Jadi sebetulnya ya, pemimpin gereja itu siapa? Ketidakpuasan terhadap gereja tidak bisa tidak, saudara, akan makin lama makin memuncak, saudara. Dalam keadaan seperti ini ya, maka muncullah satu buah konsili dan ada perdebatan tentang siapa sebetulnya boleh menjadi wakil Kristus. Apakah betul-betul paus yang menjadi wakil Kristus? Karena kalau paus yang menjadi wakil Kristus, sekarang kita bingung paus yang mana? Roma, Pisa, atau Avignon? Maka ada satu buah tandingan lagi, sudah. Oke, kalau begitu bukan paus Roma, bukan paus Pisa, bukan juga paus Avignon. Sekarang yang menjadi pemimpin gereja yang sah, yang tidak boleh diganggu-gugat adalah konsili gereja. Kalau kita punya konsili yang betul-betul baik, maka konsili itu yang menjadi pemimpin gereja. Nah, di dalam konsili of Konstan, sudah, konsili di Konstan, maka ketika paus diturunkan, maka diselesaikan masalahnya dengan dibentuklah satu paus yang baru, saudara. Semuanya itu sekarang diturunkan, diangkat paus yang baru dan bisa berhasil, saudara. Karena apa? Karena yang melakukan adalah Kaisar Sigismund. Kaisar, saudara. Jadi ketika semua urusannya itu dibereskan sama Kaisar, jadi beres, saudara. Tapi, saudara, kita kan jadi bertanya-tanya ya, apa ya benar ya caranya seperti ini ya? Sekarang pausnya sih memang kembali lagi menjadi satu ya. Tapi yang bikin keputusan ini adalah Kaisar loh. Kaisar Sigismund ini kalau sudah tahu, saudara, ini adalah Kaisar yang nantinya akan mendirikan Ordo Naga, saudara. The Order of the Dragon, saudara, Knights ya. Kalau ada Ordo Augustinian, ada Ordo Dominikan, ada juga Ordo Dragon, saudara. Ordo para kesatria, saudara. Saudara kenal Vlad the Impaler, saudara, Dracula, saudara ya. Itu bukan yang berdarah vampir, saudara. Itu dari ordo yang didirikan sama Kaisar Sigismund ini, saudara. Tapi, saudara, sejak itu, saudara, sudah ada presiden bahwa kita itu boleh mempertanyakan gereja itu nggak benar, gereja nggak benar, gereja nggak benar. Dan pada waktu itu memang praktek gerejawi, saudara, prakteknya, saudara, banyak yang ngaco, saudara. Orang melakukan suap menyuap jabatan. Lalu, saudara, keadaan politik pada waktu itu membuat keadaan makin kacau, saudara. Karena ya orang-orang yang oleh Martin Luther disebut sebagai the Turk, ya, the Turk, orang-orang Turki, the Turk, saudara. Kekaisaran Ottoman, saudara. Itu sudah mulai kekaisarannya makin gede, sebentar lagi akan masuk juga ke Eropa, saudara. Akan merambah wilayah Holy Roman Empire, saudara. Dalam keadaan seperti itu, saudara, keadaannya pelik sekali, saudara. Di dalam gereja banyak kekacauan, di luar orang-orang infidel tuh ya, yang dianggap sebagai orang-orang infidel ya, orang-orang tak beriman itu ya, kafir tuh, heathen ya, the Turk gitu. Kekaisaran Ottoman sedang akan masuk, saudara. Maka dalam keadaan seperti ini mereka bingung, saudara. Gimana, saudara? Satu yang mereka semua sama-sama tahu adalah kita perlu bersatu. Kita perlu untuk bersatu, dan kita perlu bersatu, dan sama-sama kita perlu punya kepercayaan bahwa kita ini kuat dan disertai Tuhan. Caranya gimana, saudara? Caranya salah satunya Anda perlu punya ikon. Anda perlu punya sesuatu yang membuat Anda itu percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Saudara, dalam sejarah, di dalam kitab suci, saudara, kita pernah mendapati ya, bangsa Yahudi, ketika mereka itu dipukul oleh musuhnya sampai habis-habisan, sampai hampir habis, saudara. Israel itu dari Dan sampai Beersheba, dari Dan sampai Betel sudah habis. Tinggal wilayah Yudea. Wilayah Yudea sudah habis sampai tinggal satu kota. Mereka masih percaya Tuhan beserta kita. Gimana caranya, saudara? Caranya mereka punya ikon. Ikonnya apa? Bait suci Yerusalem yang dibangun oleh Salomo. Itu ikon. Ada ini membuat kami masih bisa percaya Tuhan beserta dengan kita. Saudara, secara psikologi, saudara melihat ya,
Ini secara psikologi saja, permainan psikologi. Kita tidak ngomong dulu secara esensi ya. Secara psikologi, Anda kalau melihat ada gereja yang besar sekali, megah dan baik, gambarannya itu bagus sekali, classical dan bagus lah, classy, berkelas. Lalu ada salibnya yang besar, saudara. Saudara masuk ke dalam tempat itu, saudara akan seperti kayak dapat kesan, iya, Tuhan hadir di sini. Dapat kesan seperti itu, saudara. Cara desainnya dan saudara seperti kayak dapat kesan. Iya, Tuhan ada di sini, secara psikologi, saudara. Maka, apa yang harus mereka lakukan, saudara? Supaya mereka itu bisa bersatu dan punya sense, Tuhan beserta dengan kami. Mereka perlu punya ikon. Dan salah satu ikon yang pada waktu akan digarap habis-habisan adalah Basilika Santo Petrus. Sudah ada, tapi akan dipugar habis-habisan menjadi sangat besar, saudara. Maka pada waktu itu Paus punya proyek untuk membangun ulang Basilika Santo Petrus supaya menjadi jauh lebih megah. Lalu, saudara, ada bishop, saudara, archbishop ya. Archbishop of Mainz, namanya adalah Albrecht, saudara. Dia ini yang seperti kayak menguasai untuk wilayah Jerman, saudara. Di dalam Holy Roman Empire, menguasai untuk wilayah Jerman ya. Namanya Albrecht, saudara. Nah, Albrecht ini, saudara, sedang ingin mendapatkan wilayah kebishopan yang ketiga. Which is nggak boleh, saudara. Tapi ya, nyuap, ya jadi boleh, saudara. Nah, nyuap itu dia butuh pinjam duit yang besar dari bank, saudara. Dan untuk dia membayar pinjaman dari bank, termasuk dengan bunganya, termasuk untuk membayar biaya dia beli surat kebishopannya dia, beli dari Paus, saudara, dia harus melakukan proses pengumpulan dana yang besar-besaran. Maka yang dilakukan adalah penjualan surat indulgensia. Dan penjualan surat indulgensia sendiri sudah pernah ada doktrinnya. Fine itu. Pada waktu itu surat indulgensia memang sudah diperjualbelikan. Dan bagi Martin Luther, it's fine juga, it's okay. Sepanjang, sekali lagi ya, dalam konsep penance-nya, Anda sungguh-sungguh punya deep and contrite heart. Hati Anda sungguh-sungguh sedih akan dosa. Anda mengakui dosa Anda dengan sungguh-sungguh, dan Anda menunjukkan pertobatan Anda dengan membeli surat indulgensia. It's fine. Maka terhadap sistem yang berjalan tersebut sudah digarap secara besar-besaran oleh Albrecht. Dengan kong kali kong sama Paus Leo yang ke-10, sama-sama oke. Kamu mau jual surat indulgensia di dalam wilayah Jerman, silakan, asal duitnya kamu bayar untuk wilayah kebishopanmu, oke. Duitnya bisa saya pakai untuk membangun Basilika Santo Petrus. Bagi Albrecht juga duitnya nanti bisa, hasil penjualannya bisa saya bayar utang saya kepada bank. Maka dia harus mendapatkan, harus mendapatkan seller, harus mendapatkan humas atau marketing yang paling jago, saudara. Dan salah satu marketing yang paling jago ada dari Ordo Dominikan. Namanya adalah Johann Tetzel, saudara. Nah, ini memang Order of the Preacher, saudara. Pintar sekali berkhotbah. Kalau berkhotbah sangat meyakinkan, saudara. Dan pada waktu itu sudah ada idiom yang sebetulnya predates ya. Sudah pernah ada sebelumnya John Tetzel, tapi sangat terkenal gara-gara John Tetzel, saudara. Yang mengatakan bahwa ketika koin itu masuk ke dalam, berdenting di dalam peti uang, maka ada satu jiwa dari api purgatori yang naik ke sorga, lompat dari api penyucian menuju ke sorga. Dia jual itu secara besar-besaran, meskipun itu tidak masuk ke dalam Wittenberg ya, tidak masuk ke dalam wilayah elektoral Saxony, sudah, wilayah Martin Luther, sudah. Tapi banyak orang-orang dari wilayah Saxon yang menyeberang untuk membeli surat itu, sudah. Martin Luther, sudah, pada waktu itu dia sudah diordain sebagai priest, dia sudah diordain untuk mengembalakan satu buah jemaat tertentu, dan dia melihat ada jemaat ya, yang pertama miskin harus mengeluarkan uangnya yang banyak untuk membeli surat indulgensia. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka punya surat indulgensia, mereka merasa kehidupan mereka aman. Mereka nggak perlu lagi melakukan works of satisfaction. Sehingga Martin Luther berasa, wah ini ngaco nih. Bukan surat indulgensianya yang salah, tapi para penjual surat indulgensianya yang ngaco. Maka mulailah dia menulis 95 tesisnya. Saudara mungkin punya gambaran populer, saudara. Martin Luther pegang palu yang gede sekali, saudara. Mau membuat keributan, memaku di Castle Church di Wittenberg, saudara. Saudara, mohon maaf, saudara. Itu kemungkinan tidak pernah terjadi. Kemungkinan tidak pernah terjadi. Ada gambarnya, ada, saudara. Tapi kemungkinan tidak pernah terjadi. Mungkin dia pernah menempel atau enggak, kita nggak tahu, saudara. Tapi menempel dengan palu yang besar kayaknya bisa pakai buat nempel lukisan yang besar. Sekali lagi, saudara. Kita tahu penanggalan 31 Oktober 1517 itu terutama dari suratnya Martin Luther kepada Albrecht of Mainz. Luther itu, saudara, dia nggak tahu backdoornya, nggak tahu kong kali kong pintu belakang antara Albrecht sama Paus, saudara. Oke, kita jualan, pakai marketing yang paling jago, jualan ini ya, di dalam semua wilayah, nanti duitnya masuk ke kamu buat bangun Basilika Santo Petrus, masuk ke saya, buat saya itu bayar utang kepada bank, plus saya mendapatkan bishopric saya yang ketiga, wah itu akan banyak pemasukan datang kepada saya. Oke, deal? Nggak tahu, saudara. Martin Luther nggak tahu itu.
Martin Luther adalah profesor di Wittenberg, saudara. Dan dia melihat, wih, jemaat saya mulai membeli surat indulgensi ke dalam tempat yang berbeda-beda. Saudara, kalau kita lihat ya, mungkin saya bacakan sedikit saja, saudara ya, dari 95 tesis, saudara ya. Ini sedikit, saudara. Kita tidak akan bahas terlalu banyak, saudara. Saudara bisa melihat ini nanti di dalam 95 tesis, dan khususnya saudara akan mendapatkannya di dalam Sermon on Indulgences and Grace. 95 tesis itu tidak mudah untuk dijelaskan, karena ini sebetulnya dipakai untuk perdebatan para profesor. Jadi, saudara kalau mau mendapatkan penjelasan dari 95 tesis, penjelasan singkat, Pak, ya sulit, saudara. Ini perdebatan profesor, saudara ya. Jadi, Martin Luther tulis ini untuk berdebat dengan para profesor di Wittenberg. Tapi, kira-kira saya bacakan sedikit, saudara ya. Tesis yang ke-90, ini ya, 92. And thus, away with all those prophets who say to Christ's people, peace, peace, and there is no peace. Pendek kata, saudara. Menyingkirlah semua nabi palsu yang berkata kepada umat Tuhan, ada kedamaian. Padahal gak ada kedamaian. Lalu, dikatakan ya, Christians must be encouraged diligently to follow Christ their head through penalties, death, and hell. Orang-orang Kristen harus dididik, harus diajar untuk secara rajin mengikuti Kristus Sang Kepala melalui penghukuman-penghukuman, kematian, bahkan neraka. Bahasanya Martin Luther ya, sekali lagi ya. Ini adalah bahasanya Martin Luther, saudara. Bahasa yang sangat catches imagination, saudara. Ingat ya, Martin Luther adalah manusia yang memang sangat pintar dalam memakai bahasa. And in this way, they may be confident of entering heaven through many tribulations rather than through the false security of peace. Martin Luther mengatakan di dalam tesis 95 ya, orang-orang itu bisa dengan kepercayaan diri penuh masuk ke sorga melalui banyak sekali penghukuman, banyak kesusahan, banyak siksaan ya. Maka orang-orang Kristen, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Sermon on Indulgences of Grace, saudara, Sermon of Indulgences and Grace ya, itu adalah penjelasan versi awam dari 95 tesisnya Martin Luther ya. Mengatakan orang Kristen itu harus mengejar, bahasanya Martin Luther ya, penghukuman neraka. Karena apa? Karena kita sedih terhadap dosa kita. Tuhan, saya sedih terhadap dosa saya. Saya mengakui dosa saya. Saya pengen kehidupan saya disucikan. Biarlah saya mengalami penghukuman yang paling keras supaya kehidupan saya disucikan. Kita harus mengejar kesucian ketimbang sekedar mendapatkan kelepasan dari penghukuman. Gak kapok terhadap dosanya, cuman takut mengalami penghukuman. Itu bukan pertobatan bagi Martin Luther, saudara. Itu adalah isu dari 95 tesis. Martin Luther mengatakan kepada Albrecht, dia nggak tahu ya, sekali lagi ya, janjian di belakang pintu sama Albrecht, sama Paus, dia nggak tahu. Dia kirim surat 31 Oktober 1517 kepada Albrecht of Mainz. Disertakanlah 90 tesisnya, maka kita tahu ya, 31 Oktober 1517 di sana, berkenaan dengan penjualan surat indulgensia. Dia mengatakan, ini loh, penjual-penjual, marketing kacau dari surat indulgensia ini ya, yang dimaksudkan adalah salah satunya tentu saja adalah Johann Tetzel. Dia mengajarkan dengan sangat kacau pengajaran tentang surat indulgensia sehingga membuat orang itu malas untuk berbuat baik. Nah tapi saudara, ketika surat itu diterima oleh Albrecht, Martin Luther seperti kayak ngomong begini, tuanku Albrecht. Saudara kalau membaca suratnya saudara ya, itu wah, Martin Luther kelihatan sekali sudah. Dia itu kepengen membela Paus dan kepengen membela Albrecht. Martin Luther seperti kayak mengatakan, tuanku Albrecht, tidakkah kamu tahu penjual-penjual itu menjual dengan cara yang sangat kacau? Albrecht di dalam hatinya ngomong apa? Ya tentu saja gua tahu, gua yang nyuruh itu. Kan begitu sudah. Dan itu permainan uang sudah. Martin Luther nggak tahu sama sekali. Dia taunya adalah saya sebagai seorang profesor dan saya juga adalah sebagai seorang pemimpin gereja. Maka sekarang saya kirim 95 tesis untuk berdebat. Kalaupun betul, saudara, tesisnya ditempel di dalam Castle Church. Gerbang Castle Church, itu adalah bulletin board. Kalau Anda mau melakukan disputasi di kampus, ya Anda tempelnya di Castle Church. Itu bukan ditempel di Castle Church supaya semua orang bisa melihat dan heboh, saudara. Semua orang bisa lihat juga percuma, saudara. Semua orang nggak bisa bahasa Latin. Semua orang kebanyakan juga nggak bisa baca bahasa apapun saja, buta huruf mereka. Jadi yang dilakukan Martin Luther itu adalah hal yang sebetulnya dilakukan di dalam universitas saja. Tapi, saudara, nyentuh urusan duit. Saudara bermain-main sama duitnya orang, itu urusannya jadi gede, saudara ya. 97 tesis September itu harusnya jauh lebih besar pengaruhnya. Tetapi sudah nggak ada urusan sama duit. Begitu urusan sama duit sudah, urusannya jadi besar sudah. Maka sudah Desember 1517 Martin Luther mulai sudah dituduh sebagai bidat. Dan Martin Luther tentu saja dia kaget sekali sudah. Loh, saya ini sedang membela gereja, kok tambah dituduh sebagai bidat? Ya dia kaget-kaget sudah. Maka
Selanjutnya, saudara, kita mendapati Luther diperhadapkan dengan trial demi trial. Disuruh untuk bertanggungjawabkan pandangannya demi pandangannya, saudara. Tapi, saudara, pada waktu itu kita mendapati ya situasi politik tertentu. Sekali lagi, saudara, dunia, Holy Roman Empire. Holy Roman Empire. Itu satu kekaisaran, saudara. Mereka sedang berjaga-jaga jangan sampai Ottoman itu masuk, saudara. Maka mereka harus betul-betul menjaga kesatuan jangan sampai terjadi civil war di dalam Holy Roman Empire ini, saudara. Luther di Wittenberg ada di dalam wilayah elektoral Saxony. Tadi di bagian paling awal saudara Thompson menjelaskan ya bahwa susah ya kita menjelaskan diet itu apa. Ya memang susah saudara karena memang situasi politiknya kan tidak sama ya. Saudara kalau suruh terjemahkan di dalam bahasa Inggris ya, coba terjemahkan dusun, desa, kecamatan, kelurahan, nah itu sulit. Terjemahan bahasa Inggrisnya mungkin tidak ada, saudara. Jadi sama, saudara, pada waktu itu ya keadaan politiknya beda sehingga tidak mudah untuk diterjemahkan, saudara. Pada waktu itu, saudara, di dalam kekaisaran, yang pimpin tentu saja kaisar. Kaisar itu dipilih oleh para elektor. Oleh karena itu, wilayah elektoral menjadi satu buah wilayah yang sangat penting. Dan Luther berada di bawah wilayah elektoral Saxony, di mana prince, pemimpin elektornya namanya adalah Frederick. Dan Frederick sendiri, saudara, adalah orang yang punya banyak sekali relik. Punya banyak benda-benda suci, saudara. Sehingga dia tidak mengizinkan John Tetzel untuk masuk ke dalam wilayah elektoralnya dia. Urusannya apa? Ekonomi. Kalau Anda masuk dan jualan surat di dalam wilayahnya saya, maka ya relik saya bisa nggak laku, saudara. Maka kita bisa mendapati, saudara, bahwa Martin Luther itu somehow agak terlindungi sama Frederick. Frederick ini jadi punya daya tawar karena dia adalah elektor. Dan kekaisaran pada waktu itu, sekali lagi ya, sangat tidak mau terjadi perang internal, saudara. Kalau bisa, jangan sampai terjadi perang. Dan pada waktu itu, saudara, kita mendapati ya, betul kekaisaran, saudara. Tetapi dalam kekaisaran yang luas tersebut, saudara, tetap orang-orang itu bisa punya kebanggaan-kebanggaan etnik tertentu. Orang Bavaria, orang Saxon, orang Itali, gitu ya. Suatu kali, saudara, Martin Luther ya. Tadi kan kita sempat jelaskan, saudara, bahwa Martin Luther itu join di dalam satu buah Ordo Augustinian yang observant. Ordo Augustinian garis keras, gitu ya. Nah, suatu kali, saudara, ada satu buah disputasi di antara Ordo Augustinian sendiri, saudara. Jadi sebetulnya kita itu harus observe pandangan-pandangan Agustinus. Apakah kita itu perlu untuk menjadi pengemis? Itu salah satu, tindakan kesalehannya mereka ya, menjadi pengemis. Lalu mendapatkan pemeliharaan makanan dan minuman dari orang-orang yang beralmsgiving ya, kasih sedekah atau enggak. Kita harus menjalankan ke Ordo Augustinianan kita seketat apa. Nah, untuk menyelesaikan disputasi di antara Ordo Augustinian itu, Martin Luther dan beberapa orang harus pergi ke Roma, saudara, untuk menyelesaikan urusan Ordo Augustinian. Dan ketika Martin Luther sampai ke Roma, saudara, dia wow akan dua hal. Pertama, Roma itu adalah tempat yang super bersejarah. Dia sangat wow dengan semua benda suci yang ada. Wow, gereja ini. Wow, relik ini. Wow, doa ini. Di sisi yang lain, saudara, dia juga sangat wow dengan corruption yang ada di sana. Kacaunya Roma itu. Dan ada ucapan, saudara ya, ucapan-ucapan yang dia dengar, tapi nggak tahu ya. Sekali lagi ya, ini Martin Luther ya, saudara, yang mengatakan seperti ini ya. Para rahib di Italia sana, di Roma, saudara, mengatakan seperti ini ya. Kita, orang-orang Italia, minum wine. Nggak seperti orang-orang Jerman goblok yang suka minum bir itu. Saudara bisa bayangkan, saudara, Italia, Jerman. Sementara duitnya Jerman pergi ke Italia. Kebanggaan Jerman, Saxon. Duitnya kita mengalir kepada kamu. Dan kamu minum wine sambil menghina orang-orang Jerman yang goblok yang minum bir itu. Itu itu nyantol di dalam benaknya orang-orang sense kebangsaan itu kan seringkali kuat, saudara ya. Maka, saudara, Frederick, saudara, ketika mendapatkan panggilan, Martin Luther bidat. Frederick mengatakan apa? Kita, orang Saxon, tidak bidat. Wah, bisa ada dilindungi dengan cara seperti itu. Apalagi, saudara, Martin Luther merupakan satu kebanggaan, new star tuh. Bintang baru, saudara. Itu kalau punya Instagram sekarang followernya mungkin rockstar, saudara ya. Followernya banyak, saudara. Martin Luther pada waktu itu, saudara. Dan dia menjadi bintangnya Wittenberg, saudara. Sementara Universitas Wittenberg itu punyanya atau didirikan sama Frederick the Wise. Jadi, saudara, Frederick the Wise juga nggak mau gampang-gampang give up ya. Martin Luther ini bidat, nggak mau, saudara. Martin Luther itu bintangnya, starnya dari Universitas Wittenberg. Jadi kalau kamu menyatakan Universitas Wittenberg itu bidat, berarti
ya gimana? Ini kebanggaan saya, begitu ya. Jadi dia dilindungi juga, saudara. Nah, kita mendapati, saudara, Martin Luther diperhadapkan dengan trial demi trial, tapi tidak betul-betul bisa ditangkap, saudara. Tidak bisa. Dia bagaimanapun juga dilindungi sama Frederick, saudara. 1518, saudara. Ada satu buah pertemuan di mana Martin Luther itu disuruh juga untuk bertanggungjawabkan, saudara. Ini adalah satu buah pertemuan resmi di antara orang-orang Ordo Augustinian, saudara. Tetapi di sana, saudara, Martin Luther tidak berusaha untuk menjelaskan tentang 95 tesisnya. Dia melanjutkan topik yang dia anggap lebih penting, yaitu against scholastic theology. Nanti kita kenal di dalam Heidelberg Disputation. Jadi yang paling utama di dalam Heidelberg Disputation itu Martin Luther akan against. Dia menunjukkan cara berteologi yang benar, yaitu bukan dengan cara reasoning ala Aristotle, ala Thomas Aquinas, tapi jalurnya Agustinus. Pakai Alkitab, pakai penyataan Tuhan. Dan nanti kita akan mendapati, saudara, itu ternyata amat sangat berpengaruh juga terhadap doktrin keselamatan. Tapi kita tidak bicarakan itu, saudara. Lalu, saudara, proceeding selanjutnya, saudara, ketika isunya Martin Luther makin lama makin memuncak, saudara, kita mendapati ada satu buah peristiwa yang juga sangat serius, saudara, pada 1519, saudara. Pada 1519, saudara, ada satu buah perdebatan resmi, saudara, yang diadakan di dalam Universitas Leipzig. Ini disebut sebagai apa ya? Seringkali dikenal sebagai Leipzig Debate, saudara. Di dalam Leipzig Debate tersebut, saudara, kita mendapati yang sangat ditekankan adalah perdebatan tentang Martin Luther itu posisimu terhadap kepausan seperti apa. Kamu itu lagi mau menentang paus atau bagaimana? Nah, di dalam Leipzig Debate ini, saudara, Martin Luther berhadapan dengan satu orang yang bernama John Eck, saudara. John Eck itu adalah seorang pendebat yang ulung. Sekali lagi, dia adalah seorang pendebat yang ulung. Tidak necessarily lebih pintar daripada Martin Luther, tapi dia definitely adalah pendebat yang lebih pintar daripada Martin Luther. Martin Luther sendiri adalah seorang yang hebat, dia pintar di dalam menangkap imajinasinya orang. Tapi kita tahu, saudara, dia adalah orang yang emosional. Orang emosional itu agak gampang dijebak. Dan Martin Luther dijebak juga pada waktu itu, saudara. Martin Luther sendiri, isunya di dalam Leipzig Debate, saudara, dia digiring kepada satu buah isu yang cukup berbahaya pada waktu itu. Dia ditanya, kamu itu sebetulnya posisimu terhadap gereja seperti apa? Kamu menentang paus? Kamu menentang konsili? Kalau dilihat-lihat pandanganmu itu kok agak mirip sama Jan Hus, ya. Dan Martin Luther menjawab, iya, saya pengikutnya Jan Hus. Saya percaya bahwa pandangannya Jan Hus yang dikutuk oleh gereja itu ada yang benar. Maka, saudara, ketika Martin Luther menjawab seperti itu, dia memposisikan dirinya dia sebagai bidat yang layak untuk dihukum mati seperti Jan Hus. Satu buah posisi yang sangat sulit. Tapi sekali lagi, saudara, Martin Luther masih dilindungi sama Frederick the Wise. Nah, di dalam Leipzig Debate tersebut, saudara, kita mendapati pemikirannya Martin Luther makin lama makin dipertajam, saudara. Kadang-kadang, saudara, orang ya, ketika punya pemikiran tertentu, dia belum punya formulasi yang terlalu baik terhadap pemikirannya. Tapi ketika dia dipepet, saudara, ditanya lagi, maka pemikirannya menjadi makin tajam, saudara. Maka beberapa pandangannya dia ya berkenaan dengan api purgatori dan lain sebagainya mulai dipertajam di sana. Dia mengatakan saya tidak bisa menyetujui ya, misalkan api purgatori yang kamu ambil dari kitab Makabe karena saya hanya setuju kepada kitab suci yang kanonik di mana kitab Makabe tidak termasuk. Nah, saudara akan mendapati ya, saudara, kenapa kalau kita orang-orang Protestan, saudara ya, tidak mengikuti Deuterokanonika? Salah satunya, saudara, Martin Luther mulai stated itu di dalam Leipzig Debate. Bukan berarti, kita mesti ingat ini, saudara, bukan berarti bahwa di dalam Leipzig Debate Deuterokanonika dikeluarkan dari kitab suci, bukan ya, bukan. Tetapi, saudara, pada waktu itu posisi dari kitab-kitab tersebut adalah seperti apa? Nggak jelas. Apakah itu masuk dalam kanon atau di luar kanon itu masih tidak jelas, saudara. Tetapi alasannya Martin Luther adalah itu adalah kitab PL yang ditulis di dalam bahasa Yunani. Kitab PL yang ditulis di dalam bahasa Yunani itu kita tidak pegang itu. Nggak pegang itu sebagai satu buku kitab yang kanonik. Maka kita mendapati pemikiran Martin Luther tentang sola scriptura itu makin dipertajam. Adalah nyata bahwa di dalam zaman paus tidak bisa senantiasa kita anggap benar. Pausnya pernah ada 3 loh. Sudah pasti pausnya ada yang salah. Dan masing-masing paus saling mengekskomunikasi satu dengan yang lain. Paus tidak bisa sepenuhnya benar. Konsili juga tidak bisa sepenuhnya benar. Karena dia memegang bahwa beberapa pandangan dari Jan Hus itu benar. Sementara konsili Konstans itu mengutuk Jan Hus. Bukan cuma mengutuk Jan Hus, mengutuk juga John Wycliffe, saudara. John Wycliffe yang udah mati, saudara. Nanti dibongkar lagi, diambil tulangnya dibakar lagi, saudara. Dianggap bidat, saudara. Maka Martin Luther sangat, ada satu buah keadaan yang sangat penting 1519 di mana dia sangat dipertajam bahwa
kita berpegang terutama bukan kepada paus, bukan kepada konsili. Bukan berarti meniadakan paus dan konsili, bukan ya. Tapi terutama otoritas tertinggi bukan pada paus dan bukan pada konsili, tapi kita mesti kembali kepada kitab suci. Lalu gereja Tuhan yang sejati, karena gereja pernah terpecah sudah ya. Gereja Tuhan yang sejati adalah gereja Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Nah itu 15-19 sudah sangat ditegaskan. Dan bahasanya Martin Luther sudah getting sharper and sharper. Menjadi makin lama itu makin tajam sudah ya. Tajam dalam artian ini ya sudah, menyakitkan. Tadinya dia berbicara tentang gereja kelihatan, gereja tidak kelihatan, gereja material, gereja spiritual. Dia mulai berbicara selanjutnya tentang gereja benar dan gereja tidak benar. Gereja benar dan gereja palsu, saudara. Nah, 1520, saudara, nantinya Martin Luther akan dimintai pertanggungjawaban di dalam satu buah papal bull, saudara. 1520, ada satu buah papal bull yang namanya, judulnya adalah Exsurge Domine. Arise, O Lord. Bangkitlah Tuhan. Supaya Tuhan itu bangkit untuk menangani kasus bidat ini, yaitu Martin Luther, sudah. Jadi Martin Luther diminta untuk menarik pengajaran-pengajarannya. Kalau enggak gitu, dia akan diekskomunikasi dari gereja. Dan pada waktu itu, sudah, sekali lagi ya, diekskomunikasi dari gereja, itu artinya adalah Anda itu masuk neraka. Kita itu tidak bisa diselamatkan di luar gereja, sudah. Sekali lagi, sudah. Bagaimana kita bisa handle dosa? Teologi abad pertengahan, sudah. Baptisan. Bagaimana lagi? Sakramen penance. Bagaimana lagi? Sakramen perjamuan kudus. Sakramen itu posisi sangat penting sudah di dalam gereja pada waktu itu. Saya duga sampai saat ini sudah. Saudara kalau masuk ke dalam gereja Katolik ya, saya pernah kapan hari cari tempat retret sudah ya. Masuk ya ke dalam chapel-chapel sudah. Tempat yang paling tengah itu apa sudah? Altar. Bagian pinggir sana ada pulpit, mimbar untuk berkhotbah. Jadi anak saya juga sekolah Katolik sudah ya. Pada waktu ada chapel-chapel sudah, saya juga lihat sudah. Yang berkhotbah itu berkhotbahnya dari pinggir. Yang tengah-tengah ada apa? Altar, center of attention-nya adalah apa? Sakramen sudah. Melalui sakramen kita dipersatukan dengan gereja dan kita bersekutu dengan Kristus. Altar, tempatnya di pinggir. Bukan berarti nggak penting ya. Tapi sudah kalau masuk ke dalam gereja Protestan ya, gereja Reform, altarnya altar nggak senantiasa ada even ya. Yang sudah pasti ada dan tempatnya pasti center tengah itu apa sudah? Pulpit. Karena gereja-gereja reformasi percaya bahwa kita dipersatukan dengan Kristus itu adalah melalui iman yang kita, iman yang lahir dari pendengaran akan firman. Maka dalam gereja reformasi amat sangat penting khotbah itu dikhotbahkan di dalam bahasa yang kita bisa mengerti. Kalau mereka enggak, dikhotbahkan dalam bahasa Latin, enggak apa-apa, enggak mengerti, enggak apa-apa. Yang penting kita bersekutu dengan Tuhan melalui sakramen. Penance terutama, saya mendapatkan pengampunan dosa saya. Nah, Martin Luther sudah pada waktu itu dia diancam untuk diekskomunikasi dari gereja. Artinya apa? Keluar dari gereja, Anda tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, Anda tidak bisa menerima sakramen, Anda pasti ditolak oleh Tuhan Allah, Saudara. Dan yang dilakukan oleh Martin Luther, Saudara, adalah dia membakar papal bull dan dia juga membakar canon law. Hukum-hukum gereja sudah dibakar, Saudara. Wah, itu tindakan yang super drastis, saudara. Dan hal itu tidak bisa terjadi tanpa 1519 Leipzig Debate. Jadi di dalam Leipzig Debate, saudara, sudah konsep tentang gerejanya Martin Luther menjadi makin lama makin tajam, saudara, bahwa ada gereja benar, ada gereja salah. Dan gereja benar adalah gereja berdasarkan kepada pembacaan kitab suci yang sehat. Ini dari pengajarannya Agustinus, rooted lagi ke atas di dalam pengajarannya Paulus. Bukan seperti yang diterima di dalam gereja saat ini yang ternyata sangat korup tersebut menurut Martin Luther, saudara. Maka 1520 juga, saudara ya, ada beberapa karya penting. Nah, ini yang akan kita pelajari minggu depan, saudara ya. Beberapa karya penting Martin Luther, saudara. Yang pertama itu judulnya adalah The Babylonian Captivity of the Church, terutama berbicara tentang sakramen, saudara. Nah, kita melihat, saudara, salah satu isu penting, saudara, di dalam era reformasi itu bukan justification by grace through faith. Tapi isu itu sudah ada di bawah satu buah isu yang lebih besar, yaitu isu tentang sakramen, khususnya perjamuan kudus, sudah. Di dalam The Babylonian Captivity of the Church, itu isu tentang sakramen dibicarakan. Lalu karya yang kedua yang juga sangat penting adalah On Christian Freedom. Setelah itu surat kepada para bangsawan untuk orang-orang Jerman, saudara. Nah, itu semua nanti akan menjadi satu buah peran yang sangat penting, saudara ya, yang menentukan shaping dari Protestanisme nantinya, saudara. Sehingga ketika Luther itu betul-betul break dari Katolisisme, saudara, ternyata dia tidak hilang, tidak habis, tapi justru Protestanisme bisa berkembang, saudara. Minggu depan ya, sekali lagi ya, kita akan mencoba untuk melihat secara khusus, saudara, kepada 3 teks ini. Kalau kita punya waktu cukup, kita bisa lihat kepada 3 teks ini. Tapi kalau tidak, saudara, kita secara khusus akan melihat detail
agak detail di dalam perdebatan tentang sakramen itu sendiri, saudara. Khususnya perjamuan kudus ya. Apa yang salah dari perjamuan kudusnya gereja pada waktu itu, saudara. Dan mungkin to our surprise, saudara, yang paling menakutkan bagi gereja pada waktu itu, saudara, bagi Martin Luther, saudara, bukanlah transubstansi. Kita saat ini seringkali ngomong seperti ini, saudara. Gereja Katolik itu kan percayanya transubstansi. Mereka percaya bahwa roti itu menjadi tubuh Kristus. Itu penghujatan. No. Bagi Martin Luther itu bukan penghujatan, saudara. Transubstansi adalah kesalahan, bukan heretik. Zwingli itu heretik bagi Martin Luther, saudara. Yang bagi Luther heretik adalah kalau roti dan anggur itu Anda sacrifice. Altar itu menjadi altar untuk sacrifice, untuk persembahan. Nah, itu jadi heretik, saudara. Tapi transubstansi itu nggak masalah, saudara. Bagi Luther, saudara ya, kehadiran tubuh Kristus di sana bukan masalah. Yang masalah justru nggak ada rotinya, itu masalah, saudara ya. Nah, itu tapi kita bicarakan minggu depan, saudara. Nah, on Babylonian Captivity of the Church, on Christian Freedom, lalu juga surat untuk para bangsawan di Jerman, saudara. Nah, itu 1520 dan 1520 dia ada di dalam menerima papal bull Esurge Domine, saudara. Dan dia menolak itu, maka 1521 awal, saudara, Januari, dia diberikan papal bull lagi yang isinya adalah Martin Luther sungguh-sungguh diekskomunikasi dari gereja, dikeluarkan dari gereja. Dan ketika Martin Luther sudah dikeluarkan dari gereja, maka dia handed over kepada kekaisaran. Gereja sudah tidak mau lagi menangani Martin Luther karena practically dia sudah bukan anggota gereja. Tidak perlu lagi ditanganin. Orang bidat ini nggak perlu lagi ditanganin karena apa? Sudah tidak bisa dibenerin lagi, dia sudah diekskomunikasi dari gereja. Kalau sudah diekskomunikasi dari gereja, harusnya boleh dihukum mati. Tetapi normalnya gereja tidak boleh eksekusi. Gereja tidak boleh melakukan penghukuman mati. Apakah gereja pernah melakukan penghukuman mati? Ya pernah, sudah. Tapi sebetulnya normalnya nggak boleh. Yang melakukan penghukuman mati itu adalah negara atau kekaisaran. Maka Luther diserahkan kepada kekaisaran, sudah, pada waktu itu. Pertemuan, saudara, kekaisaran yang diisi oleh para raja-raja, termasuk pangeran-pangeran elektor, termasuk Frederick the Wise, saudara, itu diadakanlah, saudara, satu buah pertemuan kekaisaran di dalam kota Worms. Pertemuan kekaisaran tersebut disebut sebagai Diet, saudara. Di dalam Diet of Worms tersebut, saudara, Martin Luther berhadapan lagi dengan John Eck, tapi John Eck yang berbeda ya. Jadi ini John Eck yang tidak sama dengan 1519, saudara. Dan ketika itu, saudara, Martin Luther ternyata tidak diberikan sama sekali kesempatan untuk melakukan pembelaan. Dia pidat kok. Dia tidak, nggak perlu lagi ada hearing di sini. Sekarang pertanyaannya adalah apakah dia mau menarik ucapannya atau tidak. Will you recant or not? Kira-kira begitu aja, saudara. Dia ditanya dua pertanyaan saja. Pertama, apakah ini semua adalah karyamu? Dia menjawab, iya, ini adalah karya saya. Apakah kamu mau menariknya? Saudara, saya percaya ya. Martin Luther pada waktu itu, saudara, ketakutan. Maka dia mengatakan, saya minta waktu. Maka sudah Martin Luther gak langsung jawab, sudah. Masih selisih besoknya baru dia menjawab. Dan lalu muncullah jawaban yang sangat terkenal itu, ya, saudara, dan saya sudah pernah mendengar ya. Kecuali kamu bisa meyakinkan saya bahwa saya bertentangan dengan kitab suci, maka saya tidak bisa menariknya. Karena tidak benar kalau kita itu melawan hati nurani kita. Tidak benar kalau kita itu melawan kitab suci. Itu tidak benar dan tidak aman. Maka saya tidak mau menarik ini semua. Tuhan tolonglah saya. Nah, kira-kira begitu, saudara. God help me, here I stand. Itu adalah satu buah kalimat yang, well, mungkin tidak pernah diucapkan. Kita nggak tahu, saudara. Pada waktu itu belum ada yang catat notulen seperti zaman sekarang, juga belum ada tape recorder, saudara. Tapi andai kata Martin Luther mengatakan itu, saya pikir make sense lah, saudara. Dia mengatakan, saya tidak bisa menariknya. Maka dengan itu, saudara, Martin Luther, dia sudah punya safe conduct ya. Dia boleh langsung dibunuh di tempat, saudara. Dia punya safe conduct. Maka setelah itu, dia segera akan ya keluar, melarikan diri, tapi dia ditangkap oleh anak buahnya Frederick, saudara. Lalu dia ditaruh di dalam menara, dan di sana, saudara, dia dijagai sambil dikasih interlinear Bible, saudara. Pada waktu itu ya sudah ada interlinear Bible bikinannya Erasmus ya, yang dikompil sama Erasmus, sehingga dia punya kesempatan untuk menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Jerman, saudara. Itu kira-kira yang kita dapati, sudah, sampai kepada Diet of Worms, sudah, sehingga tidak ada lagi langkah rekonsiliasi, sudah. Apa hal yang kita bisa dapatkan, saudara, dari peristiwa-peristiwa ini, saudara? Beberapa hal, saudara. Saya pikir yang pertama kita perlu sama-sama lihat, saudara, bahwa Tuhan itu menanam di dalam sejarah satu demi satu peristiwa, saudara. Satu demi satu peristiwa. Mulai dari, kita tidak usah bicarakan, saudara, yang ini ya, terlalu luas, saudara ya. Peter Waldo, Savonarola, Jan Hus, John Wycliffe,
Tuhan sudah menaruh presiden-presiden itu di dalam zaman-zaman sebelumnya. Tuhan sudah pernah menaruh pemikir-pemikir tersebut. Dan Tuhan menaruh Martin Luther di dalam zamannya dia. Sehingga terjadi satu buah spark yang besar, saudara, yang Martin Luther sendiri juga tidak intensikan. Dia sendiri tidak mengarahkan betul mau terjadi seperti itu. Tapi dia dipaksa untuk akhirnya hal tersebut semuanya bisa terjadi, saudara. Dan ketika hal itu terjadi, kita mendapati, saudara, warisan inilah yang kita punya, saudara. Kita punya Heidelberg Disputation. Kita punya Leipzig Debate. Kita punya Three Treatises, kita punya karya-karya yang Martin Luther 1520, saudara, yang saat ini sudah sangat shaping teologi kita, saudara. Nah, saya berharap, saudara, dengan kita itu melihat hal-hal demikian, saudara, kita itu boleh bersama-sama mempelajari, saudara, apa sebetulnya yang kita punya, saudara. Saudara, kalau saya sendiri tidak into ini ya, saya cuma ingin mengatakan ini aja, saudara. Saudara kalau tahu Toto, saudara tahu Led Zeppelin, saudara tahu Van Halen, saudara tahu Deep Purple, saudara tahu Eleanor Rigby, saudara tahu Here, There, and Everywhere-nya The Beatles. Saudara akan sedih kalau melihat musik-musik zaman sekarang yang isinya itu sampah, saudara. Bagi saudara yang kenal Mozart, kenal Johann Sebastian Bach, saudara akan sedih melihat saya yang cuma tahu classic rock seperti itu, saudara. Saudara, bayangkan ya. Saudara bisa melihat ya, kekristenan zaman sekarang ya. Kristianitas zaman sekarang yang punya punya kepengikutan kepada Tuhan, punya semangat melayani, punya pengenalan doktrinal yang sangat-sangat tipis, saudara. Bisa dikatakan seperti kayak karya-karya sampah, saudara. Kepengikutan akan Tuhan yang sangat tipis, saudara. Kita lupa loh, kalau saudara dan saya itu nggak usah lari kemana-mana, kita itu sudah punya akar tradisi yang demikian kuat. Kita tuh punya akar identitas yang demikian kuat. Kenapa kita tidak mau belajar daripadanya dan bertumbuh dari dalamnya, bertumbuh dari itu? Saya bersyukur, saudara, ya, di dalam sejarah gereja, ya, khususnya sejarah reformasi, saudara, ada orang-orang, termasuk, saudara, reformasi bukan tidak punya sejarah gelapnya, saudara, ya. Ada orang-orang yang menuduhkan kesalahan yang sangat serius terhadap John Calvin, lompat sedikit, saudara, berkenaan dengan Michael Servetus, saudara. Saya sendiri percaya, saudara, ya, bahwa ada hal-hal tertentu yang memang adalah sumbangsinya Calvin dari pembunuhan dari Michael Servetus, saudara. Tapi ya memang ada keadaan politik tertentu, saudara. Tapi saya ingin katakan ini, saudara, saya bangga berada di dalam satu buah sejarah gereja di mana ada orang-orang yang dianggap sebagai bidat itu dibakar, dibunuh, dihabisi. Entah mereka itu adalah orang-orang Protestan seperti kayak Jan Hus, saudara, yang saya sangat lebih setuju teologinya daripada gereja pada waktu itu, saudara. Saya sangat sedih dengan pembunuhan Jan Hus, tapi saya berbahagia dengan ada manusia-manusia yang dibakar karena urusan doktrin di masa lalu, saudara. Bukan karena ada yang dibunuhnya, tetapi karena mereka percaya bahwa itu adalah hal yang serius, saudara. Berapa banyak di antara kita saat ini, saudara, yang menganggap urusan kepengikutan kita kepada Tuhan itu sebagai satu buah urusan yang serius. Saudara mendapati ya, zaman sekarang ya, orang-orang Kristen bisa pecah kongsi antar saudara gara-gara urusan duit. Gereja antar gereja bisa pecah kongsi sampai sebelah-sebelahan, saudara. Urusannya aset, saudara. Apa yang nggak bikin nangis, saudara? Apa nggak bikin sedih, saudara? Saudara, ada waktunya, saudara. Saudara itu mau bunuh-bunuhan, tumpah darah juga boleh, saudara. Tapi lakukan hal-hal tersebut untuk urusan-urusan yang serius, saudara. Nah, kita punya, saudara, di dalam sejarah kita ada hal-hal yang sangat serius yang memang harus dipertarungkan, saudara. Nah, minggu depan, saudara, kita akan berbicara secara lebih serius, saudara, secara lebih khusus ya berkenaan dengan teksnya, saudara. Khususnya tidak semua teks, tapi teks-teks yang ada di dalam 1520, saudara, yaitu on Babylonian Captivity of the Church, lalu juga on Christian Freedom, mungkin, saudara, kalau ada kesempatan juga surat kepada German Nobility, saudara. Mungkin saya berhenti sampai di sini, saudara. Saya serahkan kepada Pak Tio, ya. Baik, terima kasih Pak Eko untuk sesi yang kedua. Ya, kita sudah melihat peristiwa demi peristiwa yang kita juga percaya bahwa Tuhan juga pakai, ya, dan juga ada banyak orang-orang yang terlibat di situ sampai kepada Diet of Worms, gitu ya, sampai kepada yang bisa dibilang akhirnya harus berpisah, ya, tidak bisa jadi satu lagi. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada nomor WhatsApp yang sudah ada di chat, dan juga sebelum kita masuk ke Q&A ini ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti akan dijawab oleh Pendeta Eko. Mengingatkan juga bagi saudara sekalian yang merasa bahwa pada malam hari ini kita sama-sama beroleh berkat untuk boleh memberikan persembahan melalui QR Code yang sudah muncul ya di layar kita semua, atau
melalui nomor rekening ya atas nama GRI seperti yang sudah ada di situ, ya. Mungkin kita akan di situ selama beberapa saat ya untuk supaya bisa scan QR code-nya atau bisa melihat nomor rekening di mana nanti kita bisa transfer ke nomor itu. Mungkin kita langsung saja ya Pak Eko ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih yang bisa kita bahas bersama-sama. Yang pertama Pak, tadi di sesi yang pertama dikatakan bahwa Martin Luther itu not against indulgensia ya, tapi sepanjang penance dijalankan dengan baik. Jadi ada pertanyaan tentang itu, di mana tentang indulgensianya, saya berasumsi bahwa Martin Luther menentang praktek indulgensia ya, tetapi bukan ajarannya. Gitu ya, kita juga tahu bahwa apa sebetulnya latar belakang era Katolik Roma mengesahkan praktek jual beli surat pengampunan dosa dan apa tujuannya. Jadi kita tahu tadi bahwa Martin Luther tidak menentang, tetapi ya asalkan ada syaratnya, gitu ya, penance-nya. Jadi kita melihat apakah ada indulgensianya itu sendiri salah. Jadi ya sekali lagi tadi di bagian paling awal saya sama-sama ingin ajak kita lihat, kalau kita belajar sejarah terutama kita mesti tanya apa dan mengapa ketimbang benar dan salah. Nah, karena pertanyaannya sekarang adalah merujuk kepada benar dan salah, maka jawaban saya adalah apakah surat indulgensia itu benar atau salah? Ya salah. Tetapi di dalam zaman pada waktu itu orang belum berpikir tentang benar atau salah karena itu adalah doktrin resmi. Itu adalah bisa dikatakan satu-satunya cara kita bisa deal dengan dosa kita, yaitu melalui sistem penance. Kita yang sudah dibaptis, sudah lepas dari dosa dan lepas dari penghukuman, tapi masih hidup dan masih melakukan beberapa mortal sin. Dan ketika kita melakukan beberapa mortal sin, kita masih perlu untuk menyelesaikannya di dalam sakramen penance. Di dalam sakramen penance, kalau Anda sungguh-sungguh menyesal, Anda sungguh-sungguh mengakui dosanya, dan Anda sungguh-sungguh mau membayarkan, kadang-kadang membayarnya tidak bisa cukup. Doa Bapak kami disuruh 300 kali, baru 250 sudah bikin dosa lagi. Baru melakukan ini, sudah bikin dosa lagi. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membayar, beramal, lalu membeli surat indulgensia. Nah, apakah itu benar? Bahkan oleh Martin Luther pun di dalam later Luther, ya tidak benar. Tetapi sudah di dalam progresinya Martin Luther 1517, 95 tesis, dia belum menganggap itu salah. Kalau kita perhatikan ya, misalkan ya, saya ambil contoh ya di dalam 95 tesisnya Martin Luther ini sendiri ya, ini langsung di dalam 95 tesisnya ya. Saudara kalau ingin melihat 95 tesis, beberapa poinnya saudara boleh lihat ke dalam TikToknya Gary Malang, saudara ya. Surprising ya, Gary Malang punya TikTok, saudara ya. Nah, saudara, ini saudara, saya coba bacakan, saudara ya. Tesis yang ke berapa ya? Tesis yang ke-40. Tesis yang ke-40 berapa saudara? 40. Sorry sebentar ya. 41. Saya bacakan ya. Apostolic indulgences are to be preached with caution. Ya. Surat indulgensia kerasulan harus diberitakan, harus dikabarkan dengan sangat hati-hati sehingga people do not mistakenly think that they are to be preferred to other good works of love. Jadi ketika 95 tesis ya, ketika 1517, Martin Luther masih mengajarkan bahwa surat indulgensia itu silakan diajarkan tapi dengan hati-hati. Jangan seperti Tetzel, ngaco untuk ngajarnya. Jadi 95 tesis 41 mengatakan surat indulgensia silakan diajarkan dengan sangat hati-hati sehingga tidak ada orang yang salah mengerti, menganggapnya lebih penting daripada another good works. Nah setelah itu dilanjutkan ya di dalam tesis 42, 43, 44, sampai 51 sebetulnya itu ya. Dia mengatakan bahwa misalkan ya, ini ya, because love grows through works of love and a person is made better. Kalau Anda itu melakukan pekerjaan kasih, Anda melakukan pekerjaan baik, good works, kehidupan Anda akan menjadi diperbarui, makin lama makin bagus. Sekali lagi ya, works of satisfaction. Setelah Anda menyesal, Anda mengaku, Anda melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik ini adalah untuk menyucikan kita. Melalui works of love, Anda akan disucikan, melalui menjadi lebih baik. Tetapi, but through indulgences, one is not made better, but only freer.
from the penalty of sin. Kalau Anda itu memberi surat indulgensia, Anda tidak menjadi lebih baik. Anda cuma menjadi lebih bebas saja dari penghukuman. Artinya, Luther juga masih percaya loh bahwa kalau memberi surat indulgensia itu membebaskan, somehow membebaskan beberapa tahun, beberapa saat dari penghukuman kita. Jadi seperti itu ya. Itu yang dimengerti oleh Martin Luther pada 1517. Kalau Anda tanya sama saya atau tanya kepada Martin Luther yang later, apakah sudah indulgensia itu benar? Ya jawabannya tidak. Even purgatory, kita nggak percaya purgatory, begitu kan? Ya, baik Pak. Jadi bisa dibilang pemahamannya progresif dari Martin Luther yang 1517 sampai kemudian maju ke Martin Luther yang ya di versi yang lebih baru, itu Pak, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi dari kita harus melihat dari pemahaman dan juga tadi ya dari pemikiran eranya dia begitu. Oke Pak, kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua ya sekarang. Apakah pengaruh reformasi terhadap ajaran Katolik yang sekarang? Apakah ada perubahan ajaran atau teologi di dalam Katolik maupun Kristen? Itu pertanyaan kedua Pak. Di dalam Katolikisme, saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak menguasai. Saya tidak menguasai teologi Katolik saat ini. Tetapi, yang pasti adalah ada gerakan counter reformation, yaitu gerakan gerakan semacam kayak reformasi dari dalam gereja sendiri untuk menanggulangi reformasinya Martin Luther. Jadi, saya percaya bahwa gereja Katolik itu mengalami banyak reformasi juga setelah reformasinya Martin Luther. By the way, saudara sekalian, gereja itu mengalami perkembangan ajaran dari zaman ke zaman. Sebelum kita ngomong gereja Protestan dan gereja Katolik, gereja itu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Perkembangan pengajaran. Sekali lagi, saudara, ya, inilah yang sesimpel ini aja deh, saudara. Saudara dan saya, kita sama-sama percaya nih. Entah Anda yang Katolik, entah saya yang Protestan, entah kita karismatik, kita yang agamanya Kristen, sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa di dalam teori substitusi. Misalkan itu. Tapi saudara, itu ya, tidak bisa loh langsung kita dapatkan dengan kita baca misalkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita tidak bisa langsung sampai pada kesimpulan itu. Butuh gereja yang merumuskan. Dan itu dirumuskannya bertahap demi bertahap, saudara. Anda itu tidak bisa membaca Alkitab lalu langsung sampai kepada kesimpulan Kristus punya dua kehendak, seperti tadi saya katakan ya. Padahal kalau Anda percaya bahwa Kristus cuma punya satu kehendak, itu Anda bidat. Begitu kan ya. Jadi pengajaran gereja itu senantiasa berkembang, saudara. Dari papal bull yang satu kepada papal bull yang lain, termasuk saudara. Setelah Martin Luther ada pergeseran pengajaran yang cukup drastis, saudara. Salah satunya ada di dalam Konsili Trent. Itu di dalam Katolisisme. Kalau di dalam Protestanisme bagaimana? Loh ya jelas, karena bisa dikatakan itu adalah awal kan ya. Sebetulnya tidak betul-betul awal sih. Sudah pernah ada presiden lah, saudara ya. Gereja di dalam kerajaan Bohemia ya. Setelah Jan Hus, somehow ada gereja yang terlepas agak independen dari Katolik Roma, tetapi ya masih gereja. Di Inggris juga nantinya sudah Henry VIII ada gereja yang somehow tetap gereja Katolik tapi tidak berpusatkan kepada kepausan. Well, ya kita mendapati sudah ada yang seperti itu. Kita memahami kalau perbuatan baik tidak menghapus dosa, tetapi hanya dari kasih karunia Allah saja. Tapi Martin Luther mengatakan orang yang hendak memberi surat indulgensia ketika ada orang yang membutuhkan, dia membeli murka Allah. Apakah berarti pada saat itu Martin Luther memiliki pemahaman bahwa perbuatan dosa dapat diampuni dari berbuat kasih? Justru balik lagi ya, karena ini berbicara di dalam sistem penance. Jadi, sekali lagi penance itu seperti apa? Penance itu, pertama kita sungguh-sungguh menyesali dosa kita. Kedua, kita mengakui dosa kita. Ada perdebatan itu ya. Gabriel Biel misalkan lebih menekankan bahwa ketika kita sungguh-sungguh contrite, sungguh-sungguh menyesal, di sanalah kita berada dalam state of grace. Aquinas mengatakan ketika kita menyatakan, mengakui, di sana kita mendapatkan state of grace. Tapi, by the way, proses itu ya, ketika kita bersedih hati, lalu kita mengakui, lalu setelah itu kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh sudah bertobat melalui works of satisfaction. Jadi bukan perbuatan baiknya yang menghapus dosanya, tapi anugerah Allah. Kita sudah bersedia akan dosa kita. Kita sudah mengakui dan karena anugerah Tuhan, dosa kita diampuni. Dan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berubah dengan cara kita itu mau untuk disucikan melalui perbuatan baik.
Surat indulgensia tidak punya kekuatan itu. Nah, yang dikatakan oleh Martin Luther tadi berkenaan dengan membeli murka Allah adalah ketika dikontraskan ya. Tujuan utama dari penance tadi kan sekali lagi sistemnya 3 ya. Contrition, confession, setelah itu works of satisfaction. Nah, kalau works of satisfaction-nya itu digantikan dengan surat indulgensia, Anda jadi abai. Maka itu lebih tepatnya tesisnya itu mengatakan ketika Anda melihat orang miskin, Anda bisa melakukan works of satisfaction dengan cara memberikan kepada dia atau memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya adalah works of love. Itu mestinya harus lebih dikejar daripada Anda tidak mau melakukan itu lalu Anda memberi surat indulgensia. Anda sedang mengabaikan precisely the works of love untuk pekerjaan sekedar mau lepas dari penghukuman. Wah, itu kamu malah akan mendapatkan murka Allah. Kira-kira begitu. Apa dasar yang dipakai gereja untuk membuat sebuah ajaran? Apakah Alkitab saja, ajarannya Pak ya, Alkitab saja atau tradisi, atau ada buku lain yang ada di luar Alkitab? Dan apa kaitannya dengan gerakan sola scriptura? Ya, terima kasih. Jadi begini, sebentar. Ini yang ditanyakan adalah saat ini ya, gereja saat ini atau gereja yang benar atau Martin Luther? Pertanyaannya jadi tidak begitu jelas ya. Ya, ini tidak ada timeline-nya sih, maksudnya kapannya, cuma ya itu langsung tadi pertanyaan seperti itu. Kira-kira seperti ini. Kalau saya asumsikan pertanyaannya adalah untuk gereja reform lah ya, gereja saat ini ya. Yang dipercayai oleh orang-orang reform adalah kitab suci itu sebagai satu buah dasar yang tidak bisa salah. Jadi kalau kita mau cari pendasaran, kita berdebatnya adalah memperdebatkan kitab suci dulu. Jadi kitab suci bisa diperdebatkan bisa, tetapi yang menjadi dasarnya adalah kita sama-sama pengen tahu kitab suci itu ngomong apa. Kita berdebat di sana. Jadi apa yang dikatakan oleh kitab suci, kalau kita sudah sama-sama setuju bahwa kitab sucinya ngomong ini, maka itu yang kita percaya sebagai benar. Gitu ya. Dan hal itu sudah ketika kita percakapkan, kita akan percakapkan di dalam keadaan melek terhadap tradisi tafsir. Kita percaya bahwa Tuhan Allah itu berbicara melalui firman-Nya kepada gerejanya, menyertai para penulis kitab suci dan menyertai para pembaca kitab suci. Dan orang-orang reform percaya bahwa kitab suci itu punya unsur yang namanya adalah jelas. Klaritas, jelas. Ketika kita membaca kitab suci dengan hati yang terbuka, maka kitab suci itu jelas. Sehingga kita akan punya preseden di dalam sejarah tafsir terhadap bagian teks itu mengatakan apa. Saya pernah baca dari tulisan satu orang namanya Gordon Fee ya. Dia mengatakan Anda kalau ketemu satu buah pembacaan kitab suci dan pembacaan kitab sucinya itu sungguh-sungguh baru dan tidak pernah ada dalam tradisi dan sejarah gereja, maka kemungkinan besar itu bidat. Kemungkinan besar penafsirannya itu akan salah. Jadi ayo kita melihat ya, dasarnya kita membuat pengajaran adalah apa? Dasarnya adalah kitab suci. Nah, bagaimana kita membaca kitab sucinya? Kita akan senantiasa konsult dengan tradisi. Tapi tidak dibalik, tradisi menjadi lebih penting dan tidak boleh dikoreksi oleh pembacaan kitab suci. Nggak dibalik seperti itu. Ya. Oke, Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya untuk hari ini, karena waktunya juga sudah 8.35. Apakah seorang pencuri atau pembunuh pada zaman Martin Luther juga melakukan works of satisfaction sebagai tanda pertobatan? Kita bicara tentang hukum gerejawinya ya. Saya tidak betul-betul melihat satu demi satu case. Saya tidak pernah belajar informasinya, tidak pernah mendapatkan informasinya tentang satu demi satu case kriminal atau satu demi satu case dosa itu akan ditangani dengan cara seperti apa. Tetapi dari the best of my knowledge yang saya bisa jawab ya, untuk permasalahan gerejawi yang berada di bawah hukum gereja, jawabannya adalah iya. Mortal sin diselesaikan melalui sakramen penance. Anda harus bersedih hati, Anda harus mengakui dosa Anda, dan Anda harus melakukan works of satisfaction. Tetapi bukan berarti gereja itu kan bukan yang menjalankan pemerintahan. Ketika Anda melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, hukum kriminal, ya Anda akan diserahkan kepada kriminal. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, jadi works of satisfaction-nya ya, saya nggak tahu ya bagaimana bentuknya ya. Jadi mereka itu ada perbuatan-perbuatan dosa tertentu yang memang ada aturannya. Ada aturannya. Perbuatan dosa seperti ini, works of satisfaction-nya seperti ini, membayarnya dengan cara seperti ini. Dan tentu saja mirip seperti hakim. Imam-imam itu punya certain bijaksananya mereka untuk menentukan kalau dosanya seperti ini, dalam case seperti ini, bayarnya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Mirip kayak hakim ya.
Ya. Ya, tapi ya kalau hal-hal itu berkaitan dengan kriminalitas, ya Anda tetap harus bertanggung jawab kepada pemerintahan.